Cara bincang bareng komunitas seperti biasa bersama saya Cindy dan rekan saya Alex. Halo. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa ini namanya adalah Pak John Rahmat. Pak John Rahmatnya menghilang. Oh ya, selamat sore Pak John Rahmat. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Gimana Pak kabar di Singapura, Pak? Baik-baik, sangat menyenangkan di sini. Sudah mau jam 6 ya? Sudah jam 6 ya di sana ya? Betul, udah jam 6 lewat. Nah, teman-teman, Pak John Rahmat ini adalah seorang independent chairman dari Pinnacle Investment di Singapura base-nya ya Pak John ya? Enggak, maaf, Pinnacle Investment perusahaan Indonesia. Oh, di Indonesia, tapi tinggalnya di Singapura ya Pak? Betul, iya. Ya, terima kasih atas koreksinya Pak. Nah, Iya. teman-teman, Pak John ini dari dulu zaman saya kurang lebih 10 tahunan lalu ini udah terkenal banget di market Indonesia. Dulu di salah satu sekuritas BUMN ya Pak John, pasti teman-teman udah pada tahu namanya Pak John ini. Legend ya? Apa Alex? Legend di market Indonesia. Tuh, ya kalau teman-teman yang udah lama dan yang udah baru pasti sering mendengar namanya sih di bursa. Nah, gitu. Nah, hari ini Pak John bakal nge-share kepada kita semua mengenai ini, a new dawn ya, tema hari ini ya, fajar baru. Fajar baru nih. Fajar baru mungkin adalah harapan ya, dari harapan dari after Maret kita corona dan sampai sekarang masih mikirin vaksin. Nah, sekarang kita bakal usung tema positif, fajar baru. Pak John mau dimulai sekarang, di-share screen-nya? Boleh, terima kasih. Oke. Terima kasih Cindy dan Alex untuk introduction-nya yang sangat-sangat wah. Selamat sore teman-teman, ini kesempatan emas untuk saya bisa bicara dan ketemu dengan teman-teman semua. Nah, di sore hari ini, sebelum ke detail dari presentasinya sendiri, perkenalkan dulu nama saya John Rahmat, kalau seandainya ada yang belum kenal. Seperti yang disebut oleh Cindy, saya sudah lama sekali di pasar modal, pertama kali di pasar modal Jakarta tahun 94 sebetulnya. Saya agak malu nih karena ada beberapa yang mungkin belum lahir waktu itu. Nah, di mungkin 6-8 tahun yang terakhir itu nama saya lebih terkenal karena waktu saya menjadi Head of Research dan Strategist di Mandiri Sekuritas, itu saya terkenal untuk calling bear call ya untuk IHSG-nya. Nah, seperti teman-teman ketahui, Mandiri Sekuritas itu anak perusahaannya Bank Mandiri yang notabene perusahaan plat merah. Jadi sebelum tindakan saya sebagai strategis Mandiri Sekuritas itu tidak pernah ada broker pemerintah yang panggil sell tentang market Indonesia gitu kan. Jadi itu mungkin membuat shock banyak orang sewaktu saya lakukan. Tapi yang terjadi ya benar seperti itu. 2013 saya sell call market crash, 2015 saya sell call market crash. Nah, mungkin gara-gara itu sebetulnya setelah saya keluar dari Mandiri Sekuritas 2018 itu saya juga muncul di interview Bloomberg TV di mana saya sampaikan juga bond market dalam risiko gitu kan, dan nggak lama kemudian juga rupiah dan bond marketnya meluncur ke bawah juga gitu. Nah, karena terlalu sering di label seperti itu, dipikir banyak orang saya itu Mr. Bear gitu, isinya bear terus, itu tidak benar juga. Poin saya adalah kita ingin membantu, waktu itu posisi saya sebagai sell side analyst atau strategis, poinnya adalah berusaha membantu nasabah-nasabah Mandiri Sekuritas untuk untung gitu kan. Dan kenyataan pasar itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nggak ada harga aset manapun di dunia ini yang isinya cuma naik terus gitu kan. Kalau diperdagangkan dengan bebas ya, kalau diatur oleh pemerintah itu lain cerita gitu. Kalau misalnya monopoli lain cerita. Tapi kalau perdagangan bebas, nggak ada aset manapun yang harganya isinya cuma naik melulu tidak ada turunnya gini kan. Jadi nggak benar juga kalau analis isinya cuma ngomong buy terus melulu ngomong buy terus gitu kan. Nah, sebetulnya saya juga beberapa kali bullish gitu. 2014 saya super bullish waktu Pilpres karena saya melihat di calon presiden waktu itu Pak Jokowi ini harapan baru untuk Indonesia gitu kan.
Dan betul 2014 adalah tahun yang sangat-sangat indah untuk investor saham. Tapi kalau saya bullish, semuanya juga bullish, jadi nggak terlalu mencolok gitu. Nah, kalau saya bearish, sendirian bearish, yang lain semuanya bullish. Jadi akhirnya yang selalu diingat orang bearishnya gitu, bullishnya nggak teringat gitu kan. Karena Nah, anti sekarang mainstream apa ya? gimana Karena anti Pak? mainstream. Iya, betul. Nah, sekarang saat ini saya bullish baik untuk saham maupun untuk bonds. Nah, jadi ini suatu kesempatan yang jarang terjadi. Dan karena kita bullish untuk saham dan bonds, maka di sore ini lain dari biasanya. Di samping di awalnya kita akan sampaikan soal market outlook yang menjelaskan alasan-alasan kenapa kita bullish untuk baik saham maupun bonds, gitu kan. Tapi setelah itu juga akan kita lanjutkan dengan trading strategi gitu. Nah, ini sesuatu yang sebelumnya tidak pernah saya lakukan. Alasannya karena ya 3 tahun terakhir marketnya busuk ini kan, terus terang 2017 adalah tahun terakhir di mana IHSG naik kenceng gitu. Setelah itu 2018 crash, 2019 naik turun, 2020 Februari crash lagi gitu. Jadi tidak ada alasan di 3 tahun yang terakhir ini untuk terlalu bicarakan soal trading strategi. Nah, sekarang beda karena tadi disebutkan fajar yang baru telah muncul, maka di akhir market outlook kita juga akan bahas tentang trading strategi. Jadi teman-teman, saya sadar banyak sekali yang veteran trader di Zoom meeting sore ini. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan, men-challenge saya dan sebagainya, karena terus terang, of course, saya bukan Tuhan gini kan, jadi mungkin saja saya salah. Tidak ada monopoli tentang kebenaran di sini. Jadi kalau teman-teman tidak setuju, silakan saja. Nah, sebelum kita mulai dengan presentasinya sendiri, perlu disclaimer dahulu. Semua yang saya sampaikan sore ini adalah untuk kepentingan edukasi, mungkin juga entertainment. Siapa tahu teman-teman bisa ketawa-ketawa juga. Tapi bukan merupakan rekomendasi untuk beli atau jual gitu, baik saham, bonds maupun produk-produk finansial yang lain. Apabila teman-teman ingin membuat keputusan keuangan, keputusan finansial untuk beli atau jual, silakan menghubungi dan berkonsultasi dengan penasehat finansial yang terdaftar di OJK dan memiliki kemampuan untuk menasehati teman-teman. Jadi itu disclaimer-nya lebih dahulu. Oke, kalau kita boleh ke slide 4. Nah, jadi kita ingin ngomong topik utama gitu di dunia keuangan saat ini. Lanjut, ada 2 isu yang paling penting, bukan hanya untuk Indonesia tapi juga untuk pasar modal seluruh dunia. Pertama soal virusnya sendiri, dan kedua soal dampak dari virus itu ke ekonomi gitu kan. Dan hampir sepanjang tahun 2020 ini, saya bearish tentang saham gitu. Kenapa seperti itu ya, Bapak Ibu bisa lihat sendirilah. Menggilanya virus itu seperti apa gini kan. Sekarang penduduk dunia total gitu kan lebih dari 1,5 juta orang yang sudah meninggal karena COVID-19 ini, dan di Indonesia sendiri sudah lebih 17.000 orang yang meninggal karena COVID gitu. Jadi virus ini adalah sebuah bencana yang sangat besar. Dampaknya terhadap ekonomi juga nggak perlu ditanya lagi. Teman-teman tinggal lihat kiri kanan korbannya demikian banyak gitu kan. Jadi ini semua yang menyebabkan hampir sepanjang tahun itu saya bearish untuk saham. Nah, sekarang bullish. Apa yang berubah? Kalau boleh lanjut, yang pertama adalah ditemukannya vaksin gini kan. Dan malah bukan 1, 2 yang sudah mengumumkan, potensially 3. Yang 2 pertama adalah Pfizer dan Moderna. Potensi ketiga adalah AstraZeneca, tapi belum secara resmi memberikan press release-nya. Plus kita tahu ada banyak lain yang juga masih dalam fase-fase testing gitu kan. Jadi ini yang memberikan new life gitu untuk pasar saham. Bukan hanya Indonesia ya, nanti kita akan banyak ngomong soal bursa Amerika juga gitu. Amerika super parah nggak karuan gini kan, tapi teman-teman lihat indeks-indeks Amerika terbang semua gitu kan, meskipun kondisi virusnya di Amerika masih parah sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Pilpres Amerika ternyata jelas pemenangnya. Jadi yang sebetulnya apakah Joe Biden yang menang atau Donald Trump yang menang itu nggak terlalu penting untuk pasar saham Amerika. Yang ditakutin investor itu adalah hasil Pilpresnya itu abu-abu gitu, nggak jelas.
Jadi contohnya itu tahun 2000 yang lalu, sewaktu George W. Bush menang terhadap Al Gore, itu dari sekian puluh juta voters ya di Amerika, akhirnya yang memutuskan George W. Bush menang itu hanya 530 vote atau gitu. Jadi tipis sekali gitu angka kemenangannya, sehingga kalau saya lupa hampir 1,5 bulan mereka bertempur di pengadilan gini kan, all the way sampai ke Supreme Court sebelum itu diputuskan. Nah saat ini meskipun Donald Trump-nya teriak-teriak seperti orang gila gitu kan, market nggak peduli karena ya kita tahu dia teriak-teriak aja silakan. Kalau memang ada bukti ya tinggal datanglah ke pengadilan buktikan gini kan, jangan cuma omdo aja gitu. Ternyata betul-betul omdo. Saya rasa meniru seseorang dari Indonesia juga gitu. Tahun lalu kalau teman-teman ingat juga ngomong, wah kecurangan yang masif dan terstruktur gini kan, ngomongnya sih besar. Begitu sampai ke pengadilan, hilang nggak ada isinya ini kan. Nah, itu kelihatannya Donald Trump mau meniru-niru itu sih, dan saya rasa hasilnya juga nggak jauh beda dengan apa yang terjadi di Indonesia. Nah, kenapa Joe Biden itu positif? Di samping clear results, jadi tidak ada dispute. Bukan tidak ada, tapi mau diadadain pun juga nggak akan ada efek gitu. Semua orang juga nggak takut soal hasil results pilpresnya di Amerika dipersoalkan. Nah, stance-nya Joe Biden itu sebetulnya banyak nilai positifnya untuk saham. Yang pertama tentu saja diharapkan penanganan dia tentang COVID-19 di Amerika akan jauh lebih baik dibanding apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Kalau saya bilang banyak negara di dunia ini kesulitan ya untuk memanage COVID, tapi yang terburuk itu without any doubt itu Donald Trump gitu. Amerika itu dalam jumlah orang terbanyak yang kena virus, jumlah orang terbanyak yang mati itu ya Amerika. Meskipun penduduk Amerika nggak ada 1/5-nya penduduk Cina gitu ya, tapi jauh lebih parah Amerika daripada negara-negara lain. Jadi harapan kita dengan munculnya Joe Biden, maka cara pemerintah Amerika memanage COVID itu akan jauh lebih efektif. Di samping itu juga ketegangan antara Amerika dan Cina ini tidak akan hilang overnight. Memang ketegangan antara Amerika dan Cina ini sesuatu yang bipartisan gitu, baik Partai Republik maupun Partai Demokrat di Amerika dua-duanya tidak suka Cina. Jadi ketegangan itu akan tetap lanjut, tapi mungkin agak lebih sopan kali ya. tidak caranya untuk bertekak itu nggak seperti cara Donald Trump memaki-maki orang dan seterusnya gitu. Jadi paling nggak suhu pertentangan itu mungkin akan reda. Di samping itu juga diharapkan relief package. Nanti saya akan bicara lebih banyak tentang ini. Kalau kita boleh lanjut. Nah, jadi ini saya ingin mengingatkan teman-teman tentang kondisi virus. Ini saya update sampai akhir November ya, sampai 30 November. Nah, kalau seandainya kita panjangin hari ini udah tanggal 5 atau 6 nih Desember. Jadi kalau kita panjangin sampai kemarin gitu aja itu lebih parah lagi dari apa yang bisa kita lihat. Tapi intinya kalau teman-teman lihat worldwide sebelah kiri maupun Indonesia top kanan gini kan, dua-duanya menunjukkan tren naik. Dan Indonesia hari Kamis itu kalau teman-teman lihat ya di chart kita yang di Indonesia yang kanan atas itu sumbunya paling tinggi kan 8.000 tuh. 8.600 ya betul Pak. 8.000 kan. Kemarin hari Kamis itu tembus 8.300. Jadi udah tembus di luar chartnya lagi gitu angkanya. Untuk menunjukkan betapa sedihnya gitu kan. Dan Korea dan Taiwan yang tadinya cukup sukses itu sekarang angkanya juga mulai naik gitu kan. Demikian juga kalau kita lihat beberapa hari terakhir ini, kalau saya panjangkan ke 5 atau 6 Desember, ini angkanya di Korea dan Taiwan juga lebih parah lagi gitu. Kalau kita boleh lanjut. Nah, ini Amerika dan Swedia. Sorry, balik dulu. Nah, Amerika dan Swedia yang Amerika yang terburuk seperti saya katakan, Swedia ini dulunya menjadi pahlawannya orang-orang yang nggak suka lockdown gitu kan. Jadi mereka ingin suka ngomong, tuh lihat tuh Swedia tuh nggak perlu lockdown tuh. Dan kalau teman-teman lihat chartnya sekitar Juni Juli itu waktu itu peak, setelah itu turun kan. Wah, jadi banyak yang menganggap Swedia nih hero-nya gitu kan, pahlawannya orang yang anti lockdown. Kita lihat aja contoh Swedia, nggak perlu lockdown, ternyata juga bisa memanage. Nah, sekarang teman-teman lihat sendiri apa yang terjadi setelah winter datang. Gitu. Jadi sebetulnya ini ahli epidemiologisnya Swedia itu tidak mendukung teori herd immunity loh. Dia sebetulnya anti herd immunity, cuma karena pemerintahnya tidak menerapkan masker, tidak menerapkan social distancing, tidak menerapkan lockdown dan sebagainya.
tadinya dianggap aja, oh ini hero-nya untuk orang-orang yang tidak suka itu semua gitu. Tapi negara-negara yang menerapkan lockdown, Cina nggak saya sebutin di sini, Cina adalah yang tersukses. Tapi juga contohnya Singapura dan New Zealand gitu. Di saat di mana semua negara yang lain mencelat ke atas angka-angka virusnya, seperti teman-teman bisa lihat gini kan, New Zealand dan Singapura paling-paling sehari 6, 10, 11 orang gitu. Dan Singapura itu sebetulnya sebagian besar kalau terjadi gitu kan, itu adalah virus impor. Jadi saat ini Singapura sudah buka pintunya untuk traveling dari beberapa negara ya, khusus hanya beberapa negara saja. Dan yang datang itu kan begitu datang harus dikarantina kan, 14 hari karantina. Selama di karantina itu muncullah ternyata beberapa itu tetap terkena virus. Sehingga ya menambah daily new infection gitu di Singapura meskipun bukan infeksi lokal sebetulnya. Jadi poin saya adalah sangat mungkin untuk mengendalikan COVID itu, bukannya nggak mungkin. Dari sekian ratus negara di dunia, itu ada beberapa yang sukses. Jadi bukan berarti bahwa tanpa vaksin lalu kita harus nyerah, isinya cuma kalah terus dengan virus, nggak gitu ya. Ada beberapa contoh yang jelas sekali kenapa virus itu bisa ditangani dengan baik. Kalau boleh lanjut? Nah, ini sekedar ingin memberi contoh-contoh negara-negara lain. Jadi saya itu ingin mengatakan bahwa kalau Indonesia kesulitan menangani virus, nggak sendirian, banyak negara lain, Spanyol, Inggris, Prancis, Italia, Rusia, Iran, Egypt, Meksiko, Brasil, dan sebagainya, itu banyak sekali negara-negara ini memang mengalami kesulitan menangani virus. Nah, itu Spanyol dan Inggris angkanya udah turun. Kenapa? Karena mereka menerapkan lockdown lagi gitu. Jadi untuk saya sih sebetulnya ya suka nggak suka ya, kalau menginginkan angka virusnya turun ya mau nggak mau terpaksa di lockdown sebelum vaksin muncul. Kalau kita boleh lanjut. Nah itu tadi semua angka penambahan infeksi setiap hari, ini angka penambahan orang yang meninggal setiap harinya. Teman-teman bisa lihat juga total seluruh dunia ya, teman-teman bisa melihat juga angkanya dalam tren naik. Sekali lagi kalau saya panjangkan ini sampai 30 November, kalau saya panjangkan ke 5 atau 6 Desember, grafiknya akan lebih naik lagi gitu. Kalau boleh lanjut. Oke, nah sekarang kita ngomong soal vaksin nih. Jadi teman-teman yang ingin keep track, ada websitenya New York Times. Ini kalau teman-teman Google aja New York Times Vaccine Tracker gitu kan. Nah, website ini free. New York Times sendiri harus ini subscription, tapi khusus untuk tracker vaksin ini free. Kita bisa melihat berapa vaksin yang dalam fase mana gitu. Jadi yang paling penting itu yang fase 3 karena ini sudah fase terakhir sebelum approval. Semua nama 12 perusahaan yang masuk di fase 3 itu saya sebutkan di bawah itu, Moderna, BioNTech itu bekerja sama dengan Pfizer dan Fosun, Johnson & Johnson, AstraZeneca yang bekerja sama dengan Oxford University, Novavax, Murdoch Institute di Australia, dan kemudian perusahaan Rusia Gamaleya, sisanya perusahaan Cina, CanSino Biologics, Sinovac, Sinopharm yang bekerja sama dengan 2 institut yang berbeda, Wuhan dan Beijing Institute. Nah, ini semua yang saya bold itu sebetulnya sudah limited application. Jadi Cina dan Rusia ini agak kasar gini kan. Biasanya kalau proses approval obat ya itu sangat hati-hati sekali kan. Ini meskipun belum di-approve tapi sudah aja ribuan orang di Rusia dan Cina itu yang sudah disuntikin gini. Jadi dalam proses approval itu mereka betul-betul apply in the field, bukan hanya sekedar program testing. Jadi tadinya ya terus terang, tadinya tuh saya pikir vaksin-vaksinnya Cina gitu yang akan di-approve duluan karena dia sudah agresif testing di lapangan gini kan. Tapi ternyata enggak juga, vaksinnya Pfizer dan Moderna yang muncul dulu. Kalau kita boleh lanjut. Nah ini yang saya ingin rangkum cepat saja. Pfizer dan Moderna itu vaksinnya serupa. Ini salah satu hasil temuan biotech ya yang luar biasa di tahun 2020 ini. Vaksin-vaksin yang lalu, contohnya yang flu vaksin atau MMR, measles, mumps dan rubella ya seingat saya, itu memakai virus yang sudah mati atau sudah dilemahkan gitu. Jadi poinnya adalah sewaktu vaksin itu disuntikan ke pasiennya, vaksin yang mati atau lemah itu bisa menstimulat sistem pertahanan bodi
kita gitu untuk produce T cells gitu kan, yang khusus untuk memerangi virus itu. Nah, yang dilakukan oleh Pfizer dan Moderna, mereka sama sekali tidak memakai virus yang mati ataupun lemah, tapi dia memakai RNA gitu. Jadi ini seperti protein bagian dari DNA-nya manusia. Dia ambil satu yang khusus namanya messenger RNA. Yang dilakukan oleh messenger RNA ini adalah menstimulat secara spesifik ya T cells manusia untuk memproduksi antibodinya terhadap COVID-19 ini gitu. Jadi sebetulnya risiko bahaya itu hampir tidak ada karena dia tidak mensuntikkan virus sama sekali, bukan virus mati, bukan virus yang dilemahkan gitu. Ini betul-betul hanya protein yang disuntikkan. Nah, ini yang membuat penemuannya sangat-sangat berharga. Kalau kita boleh lanjut. Dan yang luar biasa itu tingkat efektivitasnya yang warna biru tua yang di bold itu Pfizer sekitar 90% efektifnya. Sekarang malah dengan beberapa data yang muncul belakangan lebih tinggi lagi 93 atau 94% sama dengan Moderna. Kalau teman-teman lihat itu sebetulnya somewhere in the middle gitu. Ada beberapa yang jauh lebih efisien, tapi ada banyak juga vaksin-vaksin lain yang dipakai ya. Jadi seperti shingles, hepatitis B, rabies, TBC ini vaksin-vaksin yang widespread use, banyak dipakai. Tapi sebetulnya tingkat efektivitasnya di bawah Pfizer. Jadi poinnya adalah tingkat efektivitas 90% itu sebetulnya luar biasa bagusnya sih. Sehingga untuk banyak saintis ya, sewaktu Dr. Anthony Fauci, epidemiologis terkenal dari Amerika, pertama kali membicarakan soal vaksinnya Pfizer di press conference di Amerika, itu dia super antusias gitu karena tingkat efektivitas yang 90% ke atas itu sebetulnya sangat bagus sekali. Kalau boleh lanjut. Nah, masalahnya dengan vaksinnya Pfizer yang di bawah itu adalah teknik penyimpanannya gitu. Ini berapa derajat yang harus dipakai untuk menyimpan vaksinnya gitu. Vaksin-vaksin yang lain itu kebanyakan atau antara 0 sampai room temperature gitu. Jadi misalnya diphtheria vaksin misalnya dan banyak vaksin yang lain itu antara 0 sampai 20 derajat Celcius ya. Jadi nggak terlalu bermasalah untuk disimpan. Ada beberapa itu yang mungkin sampai ke minus 20. Itu masih oke karena lemari es yang biasa itu kalau Bapak Ibu lihat freezernya itu paling rendah minus 20 sih. Jadi kalau disimpan di minus 20 itu lemari es biasa masih bisa. Tapi Pfizer itu mintanya antara minus 70 sampai minus 80 derajat. Itu lemari es biasa nggak sanggup segitu dinginnya gitu. Jadi saat ini mereka harus didistribusikan dengan box khusus yang pakai dry ice. Tapi masalahnya di box itu hanya tahan 5 hari gitu. Nah jadi ini untuk maaf belum selesai. Jadi ini untuk Indonesia nggak relevan sebetulnya Pfizer karena coba Bapak Ibu bayangkan gitu kan. Keluar dari pabriknya Pfizer itu mungkin perlu sehari gini kan melalui administrasi pabean dan segala macam di Amerika, kemudian masuk pesawat dari Amerika ke Indonesia mungkin sehari juga gini kan. Terus sampai di pabeannya Indonesia belum lagi melalui berbagai administrasi, udah 3 hari kemakan untuk administrasi dan transportasi. Nah, cuma tahan 5 hari, jadi tersisa 2 hari untuk disuntikkan gitu. Di luar Jakarta saya rasa nggak ada warga Indonesia lain yang bisa menikmati vaksinnya Pfizer terus terang ini ya. Jadi yang lebih relevan untuk Indonesia itu sebetulnya vaksinnya Moderna. Karena kalau disimpan di sekitar minus 5 derajat, itu dia tahan seminggu, tapi kalau disimpan di minus 20 derajat, dia tahan sebulan. Nah, jadi kulkas yang biasa tuh bisa minus 20 gitu. Saya yakin banyak puskesmas maupun rumah sakit di Indonesia itu punya kulkas gini kan, tinggal mungkin nambahin kulkas saja gitu. Jadi itu yang membuat bursa di Amerika dan bursa Indonesia semua tiba-tiba super happy karena sekarang ada solusi yang real gitu. Kalau boleh lanjut. Nah, jadi kalau kita sudah membicarakan soal adanya solusi terhadap virus, sekarang kita bicara soal ekonomi, ini kan dampaknya terhadap ekonomi. Ini berbagai ramalan untuk dunia, ramalan dari Euromonitor ya. Sebetulnya saya lihat nggak jauh beda dari ramalannya IMF. Nah, tentu saja hampir semua country, hampir semua region itu 2020 akan melihat
pertumbuhan ekonominya rusak sekali gini kan. Yang paling parah itu Eropa, mungkin secara umum hampir minus 9% turunnya, Amerika mungkin sekitar minus 5 dan sebagainya. Nah, hanya 2 negara yang mungkin buck the trend gitu, Cina dan Vietnam. Nah, tapi poinnya adalah di masa-masa lalu, sewaktu banyak orang yang memprediksikan, oh tahun depan oke, gitu kan. Nah, sewaktu mereka ngomong 2, 3, 4 bulan yang lalu, ngomong seperti itu untuk saya, ya ngomong seenaknya aja gitu loh, karena tanpa virusnya selesai, mau gimana caranya ekonomi bisa oke. Karena yang akan terjadi ya seperti sekarang kejadian di Eropa gitu kan, misalnya sewaktu angka virusnya melejit kembali, terpaksa di lockdown lagi gitu. Jadi kalau tadinya ekonominya udah sempat sembuh-sembuh, terpaksa rusak lagi gini kan. Jadi saya khawatir waktu itu betul kuartal 1, kuartal 2 mungkin rusak, kuartal 3 rebound, tapi saya khawatirkan kuartal 4 rusak lagi gitu karena terpaksa di apply lockdown lagi. Dan untuk beberapa region itu benar, tapi sekarang dengan telah ditemukannya vaksin, apapun yang terjadi di 2020, itu pasar udah nggak pusing lagi gitu loh, karena dia udah bisa melihat ke depannya itu ada light at the end of the tunnel gitu kan. Meskipun mungkin masih jauh, tapi sudah jelas solusinya. Ini yang membuat pasar tidak terlalu care, tidak terlalu peduli lagi gitu tentang betapa parahnya virus ini masih merajalela saat ini. Kalau boleh lanjut. Oke, dan ini Indonesia sendiri, seperti teman-teman lihat, kuartal 3 sebetulnya sudah agak membaik meskipun masih minus ya. Jadi karena minus 2 kali berturut-turut, maka ekonomi Indonesia secara teoritis resesi. Tapi tadinya sebelum vaksin ditemukan, itu saya khawatir kuartal 4 akan melorot lagi gitu. Nah sekarang dengan sudah munculnya vaksin, dan kalau saya boleh cerita sedikit tentang kejadiannya Risik ya. Nah, itu yang membuat saya sangat yakin tidak akan ada lockdown di ekonomi Indonesia. Kenapa seperti itu? Nah, teman-teman semua tahu kan yang terjadi dengan Risik gitu kan. Jadi di Indonesia itu ternyata ada 2 set peraturan gitu. 1 set peraturan untuk rakyat biasa, 1 set peraturan untuk Risik dan pendukung-pendukungnya. Kalau rakyat biasa, aturannya di saat PSBB ini ya, tidak boleh ada orang berkerumun lebih dari 5 orang gitu kan, satu grup. Nah, waktu Risik pesawatnya mendarat, ribuan orang datang ke bandara, oke aja gitu, karena namanya Risik gitu. Dan kemudian dia melakukan hajatan gini kan, dia anaknya nikah, mengundang 10.000 orang. Nah, aturannya untuk rakyat biasa kalau ada acara nikah maksimum tamunya 50, tapi karena namanya Risik maksimum 10.000 nggak apa-apa. Kalau menurut peraturan PSBB di Jakarta, pelanggaran pertama itu dendanya 500.000. Pelanggaran pertama ya, katakanlah 500.000 250.000 untuk pelanggaran pertama. Nah, katakanlah 10.000 yang melanggar di acaranya Risik, 250.000 itu dendanya harusnya 2,5 miliar rupiah. Tapi karena nama dia Risik, ya didendanya cuma 50 juta gitu. 50 juta perak itu kalau yang melanggar 10.000, artinya satu orang dendanya cuma 5.000 perak. Khusus untuk Risik dan pendukungnya. Nah, saya nggak tahu gimana reaksi teman-teman, tapi saya melihat seperti itu, saya jengkelnya luar biasa gini kan. Dan saya rasa pemerintah Indonesia sudah kehilangan wibawa gitu. Kalau mereka ingin kalau mereka ingin menerapkan lockdown, siapa yang mau patuh? Teman-teman ingat kan waktu itu banyak yang naik mobil sendirian nggak pakai masker, ditangkep, disuruh nyapu jalan, disuruh push up dan sebagainya. Kalau zaman sekarang ada yang lagi gitu, saya kembalikan sapunya ke polisinya. Bapak sapu aja sendiri, enak aja gini kan. Kalau Risik dibiar-biarin, kalau rakyat jelata mau diinjek-injek gini. Jadi saya rasa tidak ada lagi kemungkinan untuk Pak Jokowi ataupun gubernur-gubernur yang lain untuk menerapkan lockdown gitu, karena sudah nggak ada wibawanya lagi untuk mereka menerapkan lockdown. Nah itu sangat buruk untuk kesehatan publik karena artinya jumlah orang yang akan terkena virus dan sayangnya jumlah orang yang akan meninggal karena virus itu akan naik tajam, apalagi minggu depan pilkada gini kan, belum selesai gitu. Jadi masih akan ada kerumunan lagi, ribuan orang berkerumun lagi dan sebagainya gitu. Jadi cerita sedih tentang virus itu belum selesai di Indonesia. Tapi dari sisi ekonomi positif karena tidak adanya lockdown, jadi artinya seberapa buruknya pun soal COVID ini, seberapa banyak pun orang yang sakit atau meninggal karena COVID ini, tidak akan ada lockdown. Itu sangat positif untuk ekonomi Indonesia. Dan bagi kita investor saham yang kita pedulikan memang ekonominya sendiri sih. Kita nggak terlalu tidak ada koneksi antara jumlah orang meninggal karena COVID dengan
level harga indeks gitu misalnya. Jadi karena ekonominya sendiri aman-aman saja, ya seberapa buruknya pun COVID itu, bursa kita tetap akan naik. Contohnya hari Jumat kemarin gini kan sempat turun kan karena hari Kamisnya kan rekor gitu kan, naik 8.300 sekian orang gitu yang terkena virus dalam satu hari. Nah, untuk saya setiap saat IHSG itu turun, itu kesempatan untuk teman-teman beli. Buy every dip. Karena untuk saya dengan sudah adanya solusi yang jelas, apapun betapa parahnya pun masalahnya saat ini, itu semuanya akan dianggap sementara gitu, masalah sementara saja oleh pasar. Oke, kalau kita boleh lanjut. Jadi berita apa saja nih yang positif, dan sekarang saya ingin agak moving to bursa Amerika ya. Mungkin teman-teman ingin tanya nih, kenapa sih kita kok perlu membicarakan soal pasar Amerika sih Pak John? Kita kan dagangnya kan di Indonesia, betul. Tapi ini poinnya, kalau seandainya semua investor saham ataupun bonds di Indonesia itu isinya hanya orang lokal ya, tidak akan ada namanya indeks crash, itu tidak akan pernah terjadi gitu. Karena untuk investor lokal tidak ada yang punya keinginan untuk banting-banting harga gini kan. Fund manager tidak ada keinginan untuk banting harga, perusahaan asuransi tidak ada keinginan untuk banting harga gini kan. BPJS/TK dan semuanya tidak ada satupun investor lokal yang punya keinginan untuk banting-banting. Jadi yang namanya indeks crash itu tidak pernah akan terjadi kalau investornya semua lokal. Nah, tapi kan tidak demikian. Bonds itu 28% dipegang asing contohnya gini kan. Saham dulunya ya kalau kita ngomong 10-15 tahun yang lalu itu mungkin 60% juga investornya asing gitu. Cuma belakangan aja sekarang investor lokalnya lebih besar, tapi porsi asing masih besar juga di dunia saham di Indonesia. Nah, mereka kalau tidak suka Indonesia atau merasa risikonya besar atau whatever, mereka akan dump. Nah, mereka kalau dump, mereka dump gitu. Mereka nggak peduli harganya berapa, karena biasanya ini kalau boleh sharing dengan teman-teman, dulu sewaktu saya sebelum di Mandiri Sekuritas, saya pun juga banyak di broker-broker asing gitu kan. Pernah di Morgan Grenfell, di Schroders, waktu mereka masih punya brokerage, pernah juga di ABN AMRO, kemudian di ENZ, RBS, dan sebagainya. Jadi sewaktu itu saya menservis banyak investor global, termasuk yang di Amerika dan di Eropa gitu. Saya pernah punya pembicaraan yang menarik dengan salah satu investor terbesar di Amerika ya, Bernstein. Jadi fund manajernya ngomong ke saya sih, dia bilang, John, dia tunjukin nih, dia mengelola fund dia itu emerging market gitu. Jadi dia bilang, saya lupa waktu itu, saya itu harus mengcover 80 negara atau gimana gitu kan. Dan dia dan satu asisten. Jadi 80 negara itu dia harus memperhatikan sekitar 2.000 sekian saham. Dan akhirnya mungkin yang masuk ke portfolio dia itu mungkin hanya sekitar 200-an saham gitu. Jadi dia bilang saya nggak punya waktu untuk devoting ke country-country yang bobotnya kecil. Jadi misalnya Indonesia bobotnya 2% atau 3% gini kan dari total portfolio dia. Kalaupun gitu kan dia betul-betul hebat analisanya gitu. Dia temukan satu saham yang bisa naik 3 kali lipat. Kalaupun seluruh portfolionya naik 3 kali lipat, yaitu dari 2 ke 6% gitu loh. Tetap secara keseluruhan bukan big boost untuk dia. Jadi dia tidak punya waktu untuk terlalu memperhatikan negara-negara yang bobotnya kecil. Jadi udah saya ambil aja yang gampang-gampang gitu loh, apa ya, BCA, Telkom, Astra, kali Bank Mandiri gitu kan. Udah 4-5 saham aja selesai. Nggak perlu bicara panjang lebar gitu. Nah, kalau dia nggak suka nih, for whatever reason ya, dia nggak suka Indonesia, dijual aja semua. Rugi-rugi pun itu cuma 2% dari portfolio dia, kan nggak mungkin totally rugi nol, nggak mungkin kan. Rugi 20%, rugi 30%, 30% dari 2%, cuma 0,6% efeknya ke total portfolio dia gitu. Karena itu mereka sama sekali tidak ragu-ragu untuk banting baik bonds maupun saham. Nah, karena itu kita perlu bicara soal bursa Amerika. Karena yang namanya sentimen pasar global itu efeknya sangat terasa untuk Indonesia juga gitu. Jadi mohon maaf ini saya agak panjang lebar menjelaskan ke teman-teman kenapa bagi strategis untuk Indonesia pun itu perlu bicara soal bursa internasional terutama Amerika. Nah, kalau kita ingin ngomong soal saham di Amerika, itu ada 3 faktor yang sangat positif. Untuk bond saya sebutkan ada 1 atau 2.
Yang pertama itu soal the Fed. Kalau kita boleh lanjut dulu. Chart ini menunjukkan balance sheet size-nya the Fed ya, yang warna biru tua itu. Nah, jadi saya compare dengan S&P 500 indeks benchmark indeks saham untuk Amerika yang warna abu-abu gitu kan. Seperti teman-teman lihat, sebelum krisis 2007-2008 yang lalu, sewaktu Lehman Brothers collapse gini kan, subprime mortgage waktu itu, banking system di Amerika hampir hancur. Sewaktu sebelum kejadian itu, the Fed itu tidak ada namanya quantitative easing gitu, nggak ada ceritanya dia cetak-cetak duit ini. Jadi balance sheet size-nya tuh nggak sampai $1 triliun. Setelah 2007-2008 crash happen, dia putusin oke, sekarang kita mulai cetak duit nih, dikeluarin mesin printingnya gini kan, dalam tempo 6-7 tahun sampai 2014 dari 1 triliun itu melejit menjadi $4,5 triliun, 4,5 kali lipat dalam tempo 6 atau 7 tahun. Nah, kemudian dia perhatikan bahwa kelihatannya ekonominya udah mulai membaik, jadi dia nggak perlu cetak-cetak lagi gitu. Dari sejak 2014-an berhenti, 2013-2014 berhenti. Kalau teman-teman masih ingat 2013 waktu pasarnya IHSG pertama crash itu sebetulnya gara-gara Ben Bernanke waktu itu ngomong dia akan tapering gitu kan. Jadi dia baru ngomong aja nih, belum kejadian gitu kan. Itu emerging market udah rontok dulu gitu. Jadi dari 2013 itu berhenti, balance sheet size-nya udah kurang lebih nggak naik lagi, bahkan dari 2017 sempat turun-turun gitu kan. Nah, akhirnya waktu 2020 kejadian bulan Februari itu S&P 500 turun, saya lupa 37% kalau nggak salah. Nah, dicetak lagi, dikeluarin lagi gitu mesin cetaknya, dari 4,5 naik ke di atas $7 triliun gitu. Jadi poinnya, dan setelah bottom sekitar Maret ya, itu S&P 500 udah naik 70% lebih loh sampai ke level sekarang. Jadi ini sekarang udah all time high lagi ini kan. Jadi orang banyak kaget, virusnya demikian hebat gini kan, orang yang meninggal demikian hebat, ekonominya demikian rusak. Kenapa indeksnya ya karena disiram duit sama the Fed. Ini salah satu beda besar, nanti kita akan bicara soal valuasi misalnya. Salah satu beda besar antara 2020-2021 dibanding 2007-2008, sewaktu crash 2007-2000, atau bahkan kita ngomong internet crash ya, tahun 99-2000, bedanya yang besar adalah waktu-waktu itu tidak ada the Fed yang keluarin mesin cetak lalu siram duit gitu kan. Itu yang terjadi saat ini. Dan pepatah di bursa itu mengatakan don't fight the Fed gitu, jangan perang dengan the Fed. Nggak akan menang karena mereka punya mesin cetak duit di belakang mereka, jadi nggak akan kita menang gitu melawan the Fed. Oke, kalau boleh lanjut. Dan poin yang kedua adalah soal relief package-nya gitu, fiscal support. Nah, seperti teman-teman tahu, semuanya negara manapun juga ekonominya rusak gitu kan. Jadi banyak negara itu meluncurkan fiscal support gitu, package untuk berusaha mendukung rakyat dan bisnis mereka gitu yang kesusahan gitu kan. Nah, bukan saja angkanya yang luar biasa besar. Jepang di atas $1 triliun gini kan, Amerika saat ini hampir $3 triliun. Bukan saja angkanya yang besar, tapi kalau kita bandingkan dengan size ekonominya itu luar biasa loh. Jepang, Malaysia, Singapura itu sekitar 20%. Bayangkan hampir 1/5 dari nilai ekonominya itu dibagi-bagi ini duit ini kan, dikasihkan ke rakyatnya, dikasihkan ke berbagai perusahaan-perusahaan di negaranya gitu. Jadi luar biasa sekali supportnya. Nah, yang dibagikan oleh Amerika itu bulan Desember ini tuh habis expire gitu. Jadi kalau seandainya tidak diperbarui, Januari yang akan datang itu akan banyak sekali rakyat Amerika yang kesusahan. Nah, ini pentingnya dikeluarkan paket yang baru gitu kan. Tapi Partai Republik melawan gitu. Partai Republik nggak suka. Nah, disinilah pentingnya si Joe Biden tadi, kalau boleh lanjut. Joe Biden ini sudah puluhan tahun dia sebagai politikus gitu. Mungkin di The Senate sendiri mungkin sudah lebih dari 20 tahun gitu kan. Jadi dari panjangnya sejarah dia di dunia politik, itu dia sudah membuat banyak persahabatan yang murni ya, bukan sahabat karena perlu gitu. Ini betul-betul sahabat murni dengan banyak tokoh-tokoh senior di Partai Republik juga gitu. Jadi contohnya saya lupa berapa tahun yang lalu sewaktu anak laki-lakinya meninggal karena kanker otak, itu Mitch McConnell ya, jadi ketuanya Partai Republik di Senat, orang yang sangat-sangat powerful di Partai Republik di Amerika, itu datang melayat loh ke anaknya meninggal, menunjukkan betul-betul teman gitu, bukan hanya sekedar teman karena perlu aja. Gitu.
Nah, jadi banyak yang dari pasar itu sangat mengharapkan dengan Joe Biden menjadi presiden Amerika Serikat, meskipun friksi-friksi antara Demokrat dan Republik itu tetap ada, of course, tapi diharapkan kemampuan deal making dari Joe Biden itu bahkan akan lebih bagus dari Obama yang lalu gitu. Nah, Obama dengan Mitch McConnell sama sekali nggak ada chemistry-nya sih. Sedangkan Joe Biden dengan Mitch McConnell itu teman gitu, real friends. Itu yang membuat kita jauh lebih hopeful, lebih optimistik tentang possibility relief package yang lumayan gitu untuk menolong ekonomi Amerika. Kalau boleh lanjut? Oke, dan ini juga sangat-sangat penting. Ini kalau teman-teman tidak ingat chart yang manapun juga yang saya tunjukkan sore ini yang paling penting nih, tolong diingat. Jadi ada yang membuat analisa dari tahun 1928 nih, hampir 90 tahun yang lalu gitu kan, sampai sekarang, dia liatin kalau presidennya partai mana dan DPR-nya partai mana, itu bursa efeknya seperti apa gitu. Jadi DPR-nya Amerika itu ada dua body gini kan, ada yang namanya House of Representatives, ada yang namanya Senat. Jadi proses membuat undang-undang di Amerika itu dua-duanya harus setuju. Kalau salah satu mokong ya nggak akan jadi gitu. Nah, kalau presidennya Republik ini jadi yang terburuk, penampilan bursa yang terburuk itu yang teman-teman bisa lihat rata-rata 2,1% per tahun itu terjadi kalau presidennya Partai Republik dan baik Kongres baik House of Representatives maupun Senat dua-duanya Partai Republik itu yang terburuk. Jadi yang terbaik presidennya Demokrat, Kongresnya split. Itu yang mungkin terjadi sekarang ini karena House of Representative-nya mayoritas Demokrat, tapi Senatnya mungkin mayoritas Republik, tergantung nanti ada run-off election di Georgia yang akan menentukan nasib dua senator gitu. Jadi kalau seandainya itu tetap Partai Republik, itu sebetulnya yang terbagus untuk bursa gitu. 16% per tahun rata-rata ya indeksnya gitu kan. Nah, kalau seandainya Partai Republiknya kalah sehingga dua-duanya baik House of Representative maupun Senat itu mayoritas Demokrat, maka yang terjadi untuk bursa itu yang ketiga terbaik, 14,1% per tahun rata-rata. Jadi sebetulnya mau ngomong 16% ataupun 14%, masa depannya bursa Amerika itu tiba-tiba indah sekali gitu dengan hasil Pilpres yang lalu ini gitu. Ini yang membuat sekali lagi gitu. Jadi banyak sisi positifnya dari Joe Biden menjadi presiden untuk bursa efek Amerika. Kalau boleh lanjut? Oke, nah ini juga penting sekali. Jadi kalau kita melihat tampilan bursa efek Amerika mungkin 6-7 tahun terakhir ya, itu terlihat sekali bahwa satu sektor teknologi itu jauh-jauh di atas semua sektor yang lain. Jadi kalau kita panjangkan ke tahun akhir 2014 nih, hampir 6 tahun gitu kan. Kalau kita lihat S&P 500 nih, benchmark yang paling dilihat orang untuk saham Amerika gitu kan. Kita ambil 5 saham yang terbesar di S&P 500. Facebook, Amazon, Google, Microsoft gitu-gitu kan. Nah, 5 saham ini sendirian nih hanya berlima itu dari 1.000 poin kalau seandainya kita reject menjadi 1.000 poin ya awalnya. Di akhir 2014 dia naik hampir 6 kali lipat dalam 6 tahun. Tapi yang lain 495 saham yang lain gitu kan, itu naiknya nggak sampai 17% dalam 6 tahun. Jadi teman-teman bisa melihat betapa domplengnya. Nah, kalau kita panjangkan lanjut, ini sekarang saya pecah-pecah S&P 500 menjadi berbagai sektor gitu kan. Ada yang sektor teknologi yang warna biru tua itu ETF-nya namanya XLK. Ada yang consumer staples, financial, transport, consumer discretionary dan sebagainya. Teman-teman lihat yang warna biru, yang biru tua, teknologi sekali lagi jauh di atas yang lain-lain. Jadi sekali lagi bertahun-tahun terakhir itu sebetulnya kenaikan bursa itu sangat dompleng sekali dan terutama 2020 ya. Tapi waktu itu memang bisa kita ngomong ada alasannya sih kenapa demikian, karena kan sewaktu ekonomi Amerika resesi berat karena COVID ini, ada beberapa perusahaan itu malah diuntungkan gitu kan. Sewaktu orang nggak bisa keluar rumah, nggak boleh keluar rumah, ya udah dia online shopping aja melalui Amazon contohnya gini kan. Orang nggak boleh keluar rumah, ya udah dia nonton Netflix aja gitu loh. Orang nggak boleh keluar rumah, bersilancar kemana-mana melalui Google, memakai Microsoft Operating System dan sebagainya. Jadi memang ada beberapa perusahaan ini yang profitnya tahun ini tuh naik tajam. Bukan cuma sekedar defensif loh, naik tajam. Karena itu bisa kita katakan, oke,
secara logika kita bisa mengerti. Tapi kalau seandainya indeksnya tuh naik hanya karena satu sektor, itu sebetulnya juga nggak terlalu sehat, gini kan. Jadi yang saya ingin tunjukkan kalau kita boleh lanjut, kalau kita ambil dari tanggal 23 September itu, 5 sektor yang tadi saya sebut, ini saya sampai 30 November ya, kalau saya panjangkan sampai Jumat kemarin akan sama ceritanya. Intinya, teknologi yang tadinya tuh sendirian menjadi Samson gini kan, ternyata sudah nggak sendirian lagi nih. Dari 23 September itu teknologi naik 11,4, tapi ada 2 sektor yang lain yang lebih kuat. Financial naiknya hampir 17%, transport naiknya hampir 19%. Nah, ini sebetulnya sangat-sangat bagus untuk bursa saham juga, karena artinya sekarang kenaikannya bursa Amerika itu broad base, bukan hanya very narrow gitu, bukan hanya bergantung ke satu sektor saja. Oke, lanjut. Nah, apa negatifnya? Jadi di samping positif ada negatifnya juga kan. Nah, ini sekarang saya ngomong specifically tentang Indonesia ya. Jadi ada beberapa yang negatif. Satu, COVID. Teman-teman udah lihat sendiri kan, COVID itu sangat-sangat buruk penanganannya di Indonesia. Oke. Jadi seperti yang terjadi kemarin, hari Jumat kemarin, tiba-tiba indeks turun gini kan, karena ya angka COVID-nya naik tajam gitu. Jadi selalu akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Tapi untuk saya ini sebetulnya tidak terlalu penting karena solusinya sudah kelihatan mata gitu kan. Setiap kali bursa koreksi itu kesempatan bagi teman-teman untuk cari untung. Itu yang pertama. Yang kedua juga omnibus. Omnibus ini kalau kita kesampingkan soal COVID ya, sebelum virus terjadi, kalau kita ngomong katakanlah November, Desember, Januari yang lalu, itu yang diharap-harapkan untuk bisa menaikkan indeks dan IHSG sebelum COVID itu kan berapa saya lupa hanya 6.300 atau 6.500-an sekitar itu kan. Untuk IHSG naik di atas 63 atau 65, maka economic growth-nya Indonesia tuh harus bisa di jumpstart. Selama 6 tahun di bawah Pak Jokowi ya kurang lebih economic growth-nya 5%-an kurang lebih gitu kan. Ini harus bisa naik, nggak perlu ke 7 misalnya naik ke 6 deh gitu kan. Nah, untuk naik ke 6% itu harus ada elemen investasi yang bisa di-push. Itulah harapannya yang akan dilakukan oleh Omnibus. Tapi celakanya begitu Omnibus itu keluar dari pintu gerbang, oke, disetujui keluar. Begitu keluar menghadapi ujian, langsung gagal. Yaitu upah minimum provinsi tahun 2021 gitu kan. Pemerintah pusat mengatakan, halo 0% ya. Kemudian banyak gubernur maunya sendiri, oh enggak, saya jalan 3%, 4% atau whatever gitu. Ini banyak yang kasih alasan, loh kan omnibusnya baru keluar, waktu itu baru disetujui oleh DPR, belum diteken oleh Presiden, gini kan. Jadi secara resmi belum menjadi undang-undang. Dan juga di omnibusnya sendiri, pasal 88 yang ngomong soal UMP ini, mulanya itu akan diatur dengan lebih detail melalui, saya lupa, PP atau Kepres. Nah, yang jelas PP atau Kepres belum muncul kan. Jadi ya maklum dong kalau nggak jalan gitu kan. Tapi untuk saya itu alasan doang gitu. Karena kalau teman-teman baca sendiri, silakan baca PDF-nya untuk draftnya Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja itu sudah banyak beredar gini kan. Teman baca pasal 88. Nomor 1 itu disebutkan yang punya otoritas untuk menetapkan UMP itu adalah gubernur. Nah, itu udah jelas sekali, gubernur. Nah, kemudian memang dia ngomong soal formulanya gini-gitu, tapi tidak ada satu kalimat pun, tidak satu kecap pun yang disebutkan di Undang-Undang Omnibus itu bahwa gubernur harus patuh pada formula. Nggak ada loh. Jadi dia mau formulanya kiri kanan terserah silakan. Tapi tidak ada ketentuan di Undang-Undang Omnibus itu yang mengatakan gubernur harus patuh kepada formula. Jadi untuk saya mau dikeluarin Kepres, mau dikeluarin PP ya terserah. Gubernurnya akan jalan sendiri gitu. Jadi itu yang untuk saya membuat Omnibus ini baru keluar sudah nggak efektif. Karena apa gunanya gitu kalau gubernurnya bisa masing-masing jalan sendiri-sendiri gini kan. Nah, jadi poin saya adalah dari level sekarang ya, IHSG 5.700 atau 5.800. Dari level sekarang kita kembali ke masa sebelum COVID, katakanlah 6.300 atau 6.500, itu relatively easy. Itu low risk sebetulnya, karena kita cuma kembali ke posisi sebelum virus. Nah, jadi inilah saatnya untuk teman-teman betul-betul cetak untung gitu. Karena ini low risk. Nah, tapi nanti kalau sudah dari 6.500 ke atas, itu yang mulai highly risky. Karena apa justification-nya mau naik ke atas gini kan? Banyak broker, banyak analis
harapannya ditimpakan ke omnibus. Untuk saya itu harapan kosong gitu. Karena kalau mau punya harapan silakan baca dulu ini kan. Tidak ada pasal di situ yang mengatakan gubernurnya harus patuh. Jadi untuk saya mungkin kita masih bisa ke 7.000, mungkin aja namanya pasar lagi euforia gini kan. Tapi di saat-saat itu nanti itu udah mulai agak warna-warna riskan itu. Jadi untuk saya hari ini saat ini itu saat-saat yang mudah sekali untuk teman-teman cari untung gitu. Jadi harus cari untung itu, rugi kalau nggak cari untung. Oke, lanjut. Ini masalah COVID saya rasa teman-teman udah tahu sekali, udah memang sangat buruk. Kita lanjut aja. Demikian juga angka testingnya masih buruk, kita lanjut aja. Dan satu lagi yang saya ingin ingatkan, nanti sewaktu kita sudah sampai di IHSG 6.003 atau 6.500, teman-teman tolong ingat, sebetulnya sebelum COVID pun, itu track record earnings-nya perusahaan-perusahaan di IHSG itu sudah nggak indah gitu. Jadi ini saya sampaikan, ini 3 chart di sini excluding banks ya, karena banks di Indonesia itu agak terlalu nyele sendiri gitu, aneh sendiri gitu. Jadi yang kiri atas itu revenue growth tanpa bank, yang kanan atas itu EBITDA growth tanpa bank, yang kiri bawah itu net profit growth tanpa bank, yang kanan bawah itu dengan bank. Semuanya seperti teman-teman bisa lihat, semuanya trennya turun gitu kan. Dan tren turun itu bukan baru aja gitu, sudah dari 2017, 2018-an itu trennya turun. Nah, oke, memang 2020 itu parah sekali karena COVID gini kan. 2021 akan ada rebound karena levelnya di 2020 terlalu buruk gitu. Tapi di luar itu, setelah itu kalau kita tanya mau ke level mana, itu yang diperlukan omnibus tadi gitu, diperlukan omnibus yang efektif. Itu yang menurut saya akan menjadi pertanyaan besar nanti belakangan kalau kita udah tembus 6.500 tuh. Sekarang kita masih belum di sana. Jadi saat ini kita happy-happy aja dulu gitu. Kalau boleh lanjut. Nah, ini ngomong soal sentimen pasar Amerika, ada berbagai kriteria ya untuk melihat valuasi pasar Amerika. Itu salah satu yang disukai oleh Warren Buffett, itu yang namanya Shiller PE ratio gitu. Jadi saya ingin tunjukkan bahwa Shiller PE ratio kita tuh Shiller PE ratio-nya saham Amerika itu udah tinggi sekali gitu. Udah lebih tinggi dari level waktu Black Tuesday tahun 1929 kalau teman-teman ya nggak ada yang pernah tahu sih. Satu-satunya hiburan untuk saya, kita belum setinggi waktu internet crash. Jadi oke, dari sisi valuasi saya masih bisa ini ngomong kosong lah. Ini sebetulnya sih nggak wajar untuk ngomong gini. Tapi kalau kita mau cari alasan, kita masih bisa bilang oke, masih ada buffer nih. Kita belum yang tertinggi sepanjang sejarah gini kan. Tahun 99 2000 yang lalu tuh sempat lebih tinggi gitu. Jadi itu mungkin yang sekali lagi membuat kita sangat mudah untuk positif sekarang gitu. Sangat mudah untuk bullish sekarang gitu. Semuanya ceritanya tuh masih gel in dengan tema bullish tadi. Kalau boleh lanjut. Nah, ini yang saya ingin ngomong soal bonds, cepat aja karena saya tahu teman-teman bukan nggak terlalu tertarik bonds. Tapi poinnya adalah bonds ini yang ngedrive sentimen saham. Kenapa demikian? Karena kalau investor asing itu ngedump bondnya Indonesia, mau nggak mau rupiahnya hancur kan. Rupiah hancur, mau nggak mau sahamnya ikut hancur gitu. Nah, jadi kita perlu pay attention tuh apa yang dipikirkan oleh global bond investor tentang Indonesia. Jadi ada 2 hal yang dicari oleh global bond investor. Yang pertama yield, jadi dia akan lihat spread-nya antara US Treasury dibanding dengan Indonesian Treasury gitu kan. Nah, saat ini yang US Treasury yang 10 tahun yield-nya di bawah 2%, Indonesia kurang lebih 6% gini kan. Jadi positive yield bagus. Tapi ada faktor kedua yaitu currency, karena nggak ada gunanya investornya tuh untung dari yield, tapi dia rugi dari currency yang melorot. Nah, rupiah itu sangat ditentukan oleh CAD terus terang, current account deficit. Nah, yang paling penting untuk kita perhatikan itu harga minyak. Karena Indonesia adalah net importir minyak gitu kan. Jadi kalau kalau teman-teman ingat 2018, kenapa rupiah hancur, kenapa bonds hancur? Karena harga minyak waktu itu $80 per barrel dan banyak orang yang takut wah jangan-jangan mau ke $100 gitu kan. Nah, sekarang karena ekonomi dunia resesi berat, harga minyak tuh cuma 40-an, antara 45. Ini saya ngomong WTI ya. Brent agak lebih tinggi. 40 ke $50 gitu. Sepanjang WTI itu masih di bawah $60 per barrel, maka rupiah itu aman. Nah, jadi dengan rupiah aman, maka global bond investor tuh sangat cinta dengan bond pemerintah Indonesia gitu. Jadi kami bullish untuk bonds Indonesia dan kami bullish untuk saham Indonesia juga. Ada satu risiko yang perlu saya sebut, 2 risiko sorry.
Jadi kalau seandainya ternyata vaksinnya jalan nih, dan kemudian ekonomi dunia mulai rebound, artinya harga minyak bisa naik gitu kan. Nah, tergantung kapan. Kalau saya bilang mungkin kuartal 3 tahun depan kali ini kan, karena perlu waktu untuk distribusi vaksin rakyat Amerika, Eropa, Jepang dan sebagainya untuk mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi saya rasa paling cepat akhir Juni sebelum herd immunity karena vaksinasi itu bisa dicapai, sehingga kalau kita ngomong economic rebound yang kenceng ya, sehingga membuat harga minyak itu naik, itu mungkin kita ngomong kuartal 3. Tapi teman-teman perhatikan tuh, kalau sampai harga minyak udah naik di atas $60, itu rupiah udah lampu kuning. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang budget defisitnya pemerintah Indonesia gini kan. Masalahnya tahun depan itu kemungkinan budget defisitnya pemerintah Indonesia masih lebar. Dan kalau masih lebar, tidak mungkin hanya bisa ditanggung oleh pasar. Kalau disuruh semuanya dibeli oleh pasar, crash. Jadi ada kemungkinan tahun depan pemerintah akan nodong Bank Indonesia lagi gitu kan, minta tolong dong burden sharing lagi gitu. Setelah burden sharing 2020 mungkin akan minta tolong lagi di 2021. Nah, itu banyak credit rating agency, S&P, Fitch, Moody's sudah memberi peringatan. Kalau diulang-ulang ya kita mulai tanda tanya tentang independensi Bank Indonesia gitu kan. Itu yang sangat penting karena kalau seandainya ratingnya bond pemerintah Indonesia itu di-cut, itu juga akan membuat bond market kita crash. Nah, tapi yang saya dengar berbagai tokoh senior pemerintah Indonesia, Bank Indonesia tahu betul tentang risiko ini gitu kan. Jadi yang saya dengar itu mereka sudah intens berbicara dengan rating agency, menjelaskan bahwa memang kemungkinan 2021 itu masih tahun susah gitu untuk Indonesia, untuk ekonomi Indonesia. Jadi harapan saya sih soal rating, kredit ratingnya bond pemerintah Indonesia ya, ini tidak akan menjadi risiko yang real. Tapi kita semua sebagai investor harus pay attention. Oke, sementara saya berhenti di sini dulu untuk market outlook. Teman-teman saya lihat sudah banyak pertanyaan, mohon disimpan sebentar. Kita ingin kalau boleh pindah ke trading strategi dulu ya. Ya. Nah ini hari ini spesial banget karena Pak John akan nge-share nih trading strateginya nih. Teman-teman harus nyimak banget nih. Ini di-share dari komputer Lex. Baik, maaf. Ini apa namanya PDF, jadi agak nggak bentuknya agak jelas. Mungkin bisa agak dikecilin dikit aja atau gimana gitu supaya atau susah juga ya. Ya udahlah. Jadi seperti teman-teman ketahui, saya komisaris independen di Pinnacle Investment. Pinnacle Investment itu atau satu-satunya atau satu dari dua perusahaan manajer investasi di Indonesia yang berinvestasi berdasarkan kuantitatif teknik gitu. Jadi apa namanya kuantitatif teknik? Itu kita memakai statistik dan matematika untuk memformulate investment strategi kita gitu. Jadi apapun strateginya itu kita backtest, kita tes betul nggak nih statistically speaking dia itu signifikan nggak gitu, memberikan return yang signifikan atau enggak. Nah, saya ingin berbicara sedikit tentang trading the Quan way ya. Jadi karena saya tahu teman-teman di sini veteran trader, ini banyak yang pengalamannya mungkin bahkan lebih panjang dari saya. Ini sekali lagi saya hanya sharing experience saja, sama sekali tidak ingin menggurui. Kalau teman-teman tidak setuju, silakan sampaikan tidak setujunya di mana gitu, apa kelemahannya dan sebagainya. Saya sangat-sangat ingin mendengarkan pendapat teman-teman juga. Oke, kalau boleh lanjut. Jadi yang pertama yang paling penting sekali dalam trading itu sebetulnya adalah market direction gitu, atau yang kita sebut asset allocation. Jadi ini ada academic study yang udah lama tahun 1986, kemudian diperbarui lagi di tahun 91 dan sangat terkenal study ini oleh Brinson, Hood dan B. Bauer. Ini menjadi acuan dari banyak investment strategist dan investment specialist ya. Jadi mereka tuh ingin tanya, apa sih sebetulnya yang ngedrive portfolio performance gitu. Jadi dari studi mereka, ternyata lebih dari 90% itu asset allocation yang menentukan. Apa artinya? Apakah saat ini saat yang bagus untuk pegang saham? Apakah saat ini saat yang bagus untuk pegang bonds? Atau pegang commodity? Atau pegang properti? Atau apapun juga gitu. Jadi maksudnya, sebelum kita dive in ke saham mana yang ingin kita beli, kita harus tanya dulu makronya gitu, makronya sehat nggak? Ini seringkali saya perhatikan
banyak orang terutama yang pemula ya, itu yang membuat kesalahan dalam perdagangan saham. Dipikir dagang saham tuh gampang gini, tinggal kita cari guru yang pinter, kita tanya aja ke guru itu, Pak atau Ibu, saham apa nih yang hot nih gitu kan. Itu totally salah. Itu totally salah. Pertanyaan yang pertama yang harus ditanyakan itu bukan saham apa yang hot. Yang pertama ditanyakan itu adalah apakah saat ini itu saat yang bagus untuk pegang saham. Ya contohnya kita lihat aja IHSG. Dari akhir 2017, kalau Bapak Ibu beli IHSG di akhir 2017, sampai sekarang masih rugi. 3 tahun kemudian, hampir 3 tahun kemudian masih rugi. Itu kan? Karena memang dalam 3 tahun terakhir makronya nggak sehat. Jadi itu yang nomor satu sebetulnya. Lebih dari 90% dari portfolio performance itu sebetulnya ditentukan oleh asset allocation gitu. Stock picking, security selection di studi ini hanya 4,6% efeknya, nggak sampai 5% kontribusinya dari stock picking. Kalau Bapak Ibu merasa pinter nih, ada yang technical chartist dan sebagainya, kapan masuk, kapan keluar gitu kan, timing itu nggak sampai 2% kontribusinya ke portfolio performance. Jadi nomor satu itu asset allocation. Kalau Bapak Ibu tepat menetapkan asset allocation, hampir udah selesai deh. Pilihan sahamnya nggak terlalu bagus dan sebagainya itu nggak terlalu matter. Kalau boleh lanjut. Nah oke, jadi saya ingin sharing aja. Sekali lagi saya katakan, saya yakin banyak teman-teman di sini jauh lebih ahli soal trading. Jadi yang saya ingin lakukan, saya sekedar sharing kesalahan-kesalahan yang saya lakukan gitu di masa-masa lalu, bahkan sampai sekarang kadang-kadang masih saya lakukan. Nah, kesalahan-kesalahan trading ini membawa kerugian yang besar sekali. Nah, ada kesalahan yang saya kategorikan sebagai kesalahan yang basic, ada kesalahan yang advance gitu kan. Jadi dua-duanya akan saya sharing ke teman-teman. Yang basic nih contohnya, pertama, kita trading tanpa suatu sistem. Jadi tradingnya seperti tadi gitu, berdasarkan emosi aja. Nah, kalau saya boleh sharing nih dengan teman-teman ya, sebagian besar trading pemula itu seperti ini tradingnya. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu, sewaktu saya masih di sell side, saya punya banyak teman broker lokal, gini kan, termasuk broker yang besar-besar gitu kan, dan mereka usahanya tuh banyak yang punya galeri, dia buka galeri, gini kan, customernya bisa datang, kasihin apa komputer gini kan, bisa mengakses platform trading broker itu, dan biasanya itu diusahakan muncul suasana yang sangat kondusif untuk orang beli-beli saham gini kan, digendangin gitu, wah beli Astra, beli ini, beli Bumi itu apa gitu kan, kalau ada satu yang gendang, wah semua beli. Jadi intinya tuh diciptakan suasana yang penuh emosi untuk orang beli dan jual. Itu sebetulnya sangat tidak sehat untuk usaha kita untung dari trading saham. Kalau saya boleh sharing nih, jadi baru-baru ini ada studi tentang Robinhood ya. Kalau teman-teman tahu, Robinhood itu online broker yang baru muncul di Amerika berapa ya? 3-4 tahun yang lalu gitu, masih muda sekali sih. Tapi dia sukses sekali mengumpulkan customer baru. Jadi sekarang kalau nggak salah customernya tuh ada 14 juta atau 15 juta orang. Lebih besar dari online broker yang sudah lama established seperti E-Trade atau Swap dan lain-lain ini. Kenapa dia sukses sekali? Satu, zero commission, tidak ada komisi. Silakan aja Anda trading sama sekali tidak ada komisi. Dan kemudian yang nomor dua, dia punya platform, app-nya dia itu, baik yang mobile maupun yang di PC atau laptop, itu sangat friendly, sangat-sangat friendly. Jadi orang yang nggak pernah trading pun merasa sangat nyaman untuk klik-klik-klik, jual beli, klik-klik-klik, jual beli, sangat-sangat nyaman. Nah, academic study itu berusaha melihat apa yang terjadi apabila orang trading dengan cara seperti ini. Ternyata ditemukan hanya sekitar 20% dari total customer-nya Robinhood setiap tahun itu yang untung, hanya 20%. Dan 20% ini setiap tahunnya berubah-berubah gitu. Hanya 1% dari customer-nya Robinhood itu yang bisa konsisten untung terus, atau nggak terus-terusan lah, tapi katakanlah 10 tahun trading mungkin 6 tahun untung gitu. Yang lain-lain sebetulnya yang 99% yang lain itu sebetulnya jarang-jarang untung, sesekali untung, ada tahun dia untung, tapi sebagian besar tahun-tahun yang lain rugi. Jadi ada studinya ini sangat menarik. Dia bilang bagaimana kalau kita ngambil posisi di seberangnya si customer-nya Robinhood.
Jadi kan Robinhood itu kita curiga dia sengaja mendorong customer-nya untuk beli saham-saham tertentu gitu. Jadi ada yang namanya most liquid gitu kan, top movers dan sebagainya gitu. 20-25 saham yang dalam kategori itu. Nah, biasanya saham-saham itu yang dituju semua customer-customernya Robinhood itu beli saham-saham itu gitu. Jadi di studi itu dilihat kalau kita ngambil sampingnya gitu. Jadi kalau customernya Robinhood beli, dia jual. Hasilnya seperti apa? Ternyata rata-rata per trade keuntungannya itu sekitar 3% per trade. Kalau dia memakai proses jual belinya itu sangat-sangat kenceng gitu, emosinya lagi tinggi, malah keuntungan per trade-nya itu 6%. Jadi di sini kita bisa melihat kenapa Robinhood-nya nggak keberatan, dia sediakan zero commission, karena dia untungnya dari perdagangan itu jauh lebih besar daripada dia ngambil komisi. Komisi berapa sih? Nggak sampai 10 basis point gitu kan, tapi untungnya per trade di situ dia bisa 3-6%. Itu yang saya ingin sampaikan. Saya sudah share PDF ini academic paper-nya dengan Alex. Jadi kalau teman-teman ingin membaca langsung studinya, nggak perlu percaya saya, Bapak Ibu baca aja langsung. Alex bisa share PDF-nya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagian dari trading dengan emosi itu adalah kalau untung nggak berani nahan lama, baru 5%, 7% untung udah keluar gini kan. Tapi kalau waktunya rugi, nggak mau cut loss cepet-cepet, rugi 10%, wah tahan dulu, rugi 20% tahan lagi, tiba-tiba rugi 50%, udahlah kepalang basah gini kan. Itu yang bisa membuat akhirnya account-nya zero gitu. Karena slow to cut loss, tapi waktu profit terlalu cepat untuk take profit. Dan tadi yang saya sebutkan, terlalu percaya kepada guru gitu. Banyak sekali, atau rumor-rumor gini kan. Banyak sekali orang yang mengaku-ngaku dirinya pintar dan sebagainya, itu teman-teman tahu lah. Dan di Indonesia udah sering sekali gitu kan kejadian-kejadian di mana akhirnya muncul skandal gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat perlu dihindari bagi teman-teman. Nomor satu itu kita harus mempunyai sistem, trading system. Apa artinya trading system? Kalau kita boleh lanjut. Nah ini sekarang advance error nih, kesalahan-kesalahan yang lebih advance. Trading system itu menentukan kapan kita beli, kapan kita jual. Jual ada dua posisi, jual kalau kita untung atau jual kalau kita cut loss gitu kan. Jadi semuanya itu sebelum kita melakukan trade-nya, pepatahnya mengatakan plan the trade, direncanakan dahulu kapan masuk, kapan keluar, and trade the plan. Setelah itu lakukan sesuai dengan rencana. Nah, itu sudah bagus tuh. Tapi ada kesalahan yang advance, yaitu sistem yang kita pakai itu sebetulnya nggak bagus. Negative expectancy. Nanti saya jelaskan apa artinya negative expectancy. Dan satu lagi yang lain adalah trading system yang sebetulnya nggak cocok dengan karakter kita gitu. Jadi misalnya nih, kalau karakter kita nggak tahan rugi yang besar, ya jangan memakai trading system yang drawdown-nya titik terburuknya tuh dalam sekali gitu. Itu juga kesalahan yang fatal gini kan. Terakhir yang sangat-sangat penting, ini sebetulnya kunci dari banyak fund manager yang super sukses, itu adalah position sizing. Apa artinya position sizing? Itu masing-masing trade itu mau berapa persen dari NAV Bapak Ibu gitu. Itu penting sekali. Salah satu lesson dari kasino ya, yang paling berharga untuk kita di dunia investasi, itu adalah sistem position sizing yang namanya anti-martingale. Apa artinya? Misalnya nih kita ngomong, oke, kita tentukan setiap kali kita trade, kita taruh 5% nih dari NAV kita. Nah, kalau sistemnya seperti itu, artinya kalau kita untung-untung-untung, NAV kita kan naik. 5%-nya nggak berubah, tapi size-nya kita pelan-pelan naik karena kita untung-untung-untung. Tapi kalau kita rugi-rugi-rugi, NAV-nya kita kan turun. Meskipun tetap 5%, tapi size-nya kita taruh berkurang. Nah, jadi dengan cara begini, Bapak Ibu akan sulit sekali untuk sampai 0 rugi sampai bablas habis totally ludes, itu sulit sekali dengan sistem position sizing seperti ini itu. Ini banyak orang yang biasanya tradingnya beda karena dia kan emosi. Kalau baru kalah malah yang trade yang selanjutnya malah didobling ini karena pikirnya biar cepat balik ini kan. Itu formula yang sangat cocok untuk kalau mau bangkrut. Position sizing yang profesional itu harus memakai yang kita sebut anti martingale. Oke, kalau boleh lanjut.
Nah, ini sekedar contoh aja. Kita di Pinnacle sih banyak melakukan studi-studi tentang investment strategi apa yang efektif ya. Jadi tadi saya katakan Bapak Ibu harus punya trading strategi yang positive expectancy kan. Apa artinya positive expectancy? Artinya average return per trade itu harus positif. Nah, average return per trade itu ada dua komponen gitu. Yang satu adalah pertanyaan tentang persentase menang kalahnya berapa persen. Jadi kalau kita 1000 kali dagang nih, berapa kali yang menang, berapa kali yang kalah gitu kan. Itu penting sekali. Tapi yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah setiap kali menang average win-nya berapa, setiap kali kalah average loss-nya berapa. Nah, dua ini kalau digabungkan itu hasilnya adalah average return per trade. Ini saya beri contoh, sistem yang kita pelajari ini untuk Amerika, kita bedakan misalnya waktu kita terapkan dengan ETF atau kita terapkan dengan saham Nasdaq. Prosentase win-nya kurang lebih sama, sekitar 60-an%. Tapi kalau pakai saham, dia jauh lebih, fluktuasinya jauh lebih, volatility-nya jauh lebih tinggi. Jadi average return-nya juga sama, per trade-nya kurang lebih 1%, tapi kalau pakai saham, maksimum loss-nya bisa hampir 20%. Kalau pakai ETF, maksimum loss-nya nggak sampai 10%. Tapi kita mau bagaimanapun juga, this is actually a very good trading strategy gitu, karena dia positive expectancy. Nah, kadang-kadang nih, teman-teman ada yang, wah, saya punya strategi bagus, Pak. Probabilitas untungnya tuh 60% atau 70% lah katakan. Jadi 10 kali trade, 7 kali menang, hanya 3 kali kalah. Oke, sip, bagus. Tapi masalahnya apa? Setiap kali untungnya mungkin cuma 2-3%. Satu kali kalah, 20% minusnya. Ya kalau begitu nggak ada gunanya probabilitas 70% tadi gitu kan. Jadi tadi saya katakan, baik percentage win-loss maupun average win average loss, itu dua-duanya harus mendukung menjadi positive expectancy. Jadi kalau teman-teman pilih trading strategi yang jelek, dan seringkali masalahnya apa? Sewaktu kita pertama mempelajari strateginya, kita kan nggak tahu nih statistiknya seperti apa gitu kan. Itu banyak sekali saya perhatikan guru-guru yang memberikan kursus-kursus dan sebagainya untuk investasi atau trading, itu mereka nggak mau ngomong gitu, mereka nggak membeberkan average win, average loss, percentage win, percentage loss-nya, average return per trade, dia nggak beberkan. Jadi akhirnya, dan saya sendiri juga mengalami gini kan, dalam sejarah hidup saya mempelajari berbagai investment strategi ini, saya udah keluar uang sekolah saya itu udah puluhan ribu dolar gitu, dan seringkali ternyata nggak cocok karena sebetulnya bukan positive expectancy. Cuma kita nggak tahu, sebelum kita bayar kita nggak tahu gitu kan, dirahasiain. Kita bayar dulu, kita belajar, oh ternyata nggak bagus gitu. Oke, saya berhenti di sini dulu. Silakan kita buka untuk Q&A. Saya rasa teman-teman udah nggak sabar untuk tanya. Nah, kita bakal juga Pak, saya juga mau tanya nih. Kan tadi Silakan. ada pembahasan Pak, US udah kemahalan ya sahamnya. Berarti ini adalah good news for emerging market juga ya. Terus untuk Indonesia ya, mungkin kan banyak teman-teman tuh dari kalau di grup-grup retail gitu ya Pak ya, suka ada yang ngomong, aduh asingnya kabur. Mungkin ini adalah timing asing karena yang di sana udah kemahalan, mungkin ada sebagian yang bakal pindah ke sini, mungkin begitu ya Pak John ya? Sebetulnya ya, untuk saya asing mau masuk, asing mau keluar itu udah nggak terlalu penting-penting sekali gitu. Kalau kita ngomong 15 tahun yang lalu, betul. Kalau kita lihat daily trading value, itu mungkin 60-65% itu masih investor asing. Tapi sekarang ya, apalagi 2 tahun terakhir ini misalnya, itu asingnya udah net sell itu udah berapa puluh bulan gini kan. Jadi sebetulnya peranan asing di perdagangan saham Indonesia itu sudah jauh lebih minim. Mungkin nggak sampai 30-40% gitu dari total nilai perdagangan di bursa kita. Dan terutama sejak BPJS-TK, aturan tentang iuran BPJS-TK itu lebih ketat gini kan. Zaman dulu waktu zaman SBY, itu kan banyak sekali perusahaan yang berusaha curi-curi gini kan, menghindar-hindar gitu, nggak bayar iurannya untuk jam sostek ini. Nah sekarang kan nggak bisa lagi nih, kalau perusahaannya udah lewat size tertentu, dia mau nggak mau harus bayar iuran ke BPJS-TK gitu. Jadi itu sekarang menjadi, ataupun Taspen dan lain-lain gitu. Jadi maksud saya banyak sekali institusi-institusi lokal itu sekarang yang menjadi investor besar di bursa Indonesia. Jadi kalau kita ngomong soal saham ya, investor asingnya mau masuk keluar itu untuk saya not relevant. Yang relevan itu untuk bonds. Kalau investor asingnya keluar atau masuk dari bonds Indonesia itu sangat relevan. Tapi kalau hanya sekedar saham itu udah nggak terlalu penting untuk saya. Ini pendapat saya ya. Ya, saya setuju sih sama Pak John ya, karena banyak teman-teman tuh Pak di grup-grup itu tuh ini takut ini gimana nih asing keluar. Ya harus jadi raja di negara sendiri ya kalau menurut saya, maksudnya jadi jangan sampai asing
kemana kita ikut-ikutan gitu. Jadi ya domestik juga betul. mulai punya kekuatan mungkin sekarang ya Pak John ya, kabar baiknya Betul. ya. Nah, terus tadi ada yang saya mau tanya nih, ada Pak John bilang, nah ini ada kalau setiap ada turunan gitu, ini adalah suatu peluang gitu ya buat teman-teman mengakumulasi saham. Nah, kalau favoritnya Pak John sendiri boleh nggak sih kalau di-share gitu, misalnya suka favoritnya itu ke sektor apa sih menurut Pak John yang menarik gitu untuk sampai ke tahun depan berarti ya, kan ini udah di Desember ya Pak? Oke, terima kasih ini untuk pertanyaan ini. Jadi pertama yang saya ingin sampaikan seperti ini dulu. Kalau kita sebagai trader ya, jadi tadi kan saya katakan salah satu yang penting sekali itu position sizing ini kan. Dan kalau kita nggak mau cepat bangkrut, ya jangan gede-gede gitu. Jangan misalnya kalau satu kali trade separuh gitu. Jadi seperti yang Robinhood itu rata-rata dia maksimum pegang cuma 3 saham. Jadi mungkin satu saham 33% dari NAV dia gini kan. Jadi kalau ada satu aja yang rugi 20% dia udah melungker dulu gitu. Jadi dengan sendirinya tidak advisable untuk teman-teman taruh size per trade-nya terlalu besar. Nah, masalahnya dengan trading itu dibanding investment ya, karena kita sebagai fund manager itu kan ngomongnya portfolio, yang kita pikir tuh portfolio bukan individual trades gitu. Tapi kalau kita trader kan yang dilakukan kan trade per trade, jadi masing-masing saham ini kan. Nah, jadi kalau teman-teman trading itu kalau kita lihat berapa persen porsinya yang akan ditaruh at risk gitu kan, itu kadang-kadang nggak terlalu besar. Jadi contohnya nih sistem yang tadi saya sampaikan gini kan, yang good strategy, contohnya good strategy yang saya sampaikan, itu sebetulnya kalau seandainya saya nggak mau ada trade yang miss ya. Jadi poinnya adalah saya tanya ke tim programmer kita gitu, di saat aktif-aktifnya gitu, ada berapa open position at the same time. Nah, yang pakai ETF itu ada 15 open position maksimum. Jadi kalau saya tidak ingin ada trade yang missing, saya harus pegang minimal 1/15 gini kan, supaya kalau mau 15 open position semuanya bisa saya ambil gitu. Artinya setiap trade itu posisinya kecil. Dan kalau dia dalam misalnya 5 hari, 7 hari, 10 hari udah selesai, dari buka sampai take profit atau cut loss sudah selesai, maka sebagian besar Bapak Ibu tuh pegang cash sebetulnya, gitu kan. Jadi jumlah dari total uang yang kita taruh, kita pertaruhkan itu nggak terlalu besar karena tiap-tiap posisi nggak terlalu besar dan juga tiap-tiap posisi juga nggak terlalu lama gitu, dalam hitungan hari kita udah keluar, bukan pegang berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Nah, jadi salah satu teknik yang saya kelupaan tadi saya ingin sampaikan ke teman-teman untuk mengatasi seperti ini. Karena kalau seperti itu, misalnya ya, ini juga bedanya antara trader dengan fund manager gitu. Misalnya kalau trader ada yang untung nggak tahu lah, Breeze baru-baru ini kan 70% up ini, atau Agro atau baru-baru ini Garuda Maintenance, Aero Maintenance, atau Pepro dan sebagainya. Wah, kalau satu saham, wah naik 100%, 2 kali lipat, atau gimana, itu udah teriak-teriak gini kan. Tapi sebetulnya kalau untuk fund manager itu nggak terlalu bermakna untuk kita gitu. Karena masing-masing posisi itu mungkin 2-3% at most gini kan. Jadi oke, double, oke, good, naik 70% good, tapi ya bukannya lalu kita mau menari-nari gitu, karena kita melihatnya dari sisi portfolio. Nah, tapi kalau teman-teman sebagai trader, di mana sebagian besar waktunya itu sebetulnya ditaruh dalam cash, maka satu pilihan yang bagus itu adalah beli ETF untuk indeksnya sendiri gitu. Jadi daripada saya taruh cash, saya taruh aja di ETF indeks. Boleh nggak ya kita kembali ke market outlook tadi ya? Oke, sebentar lah. Maaf ya. Nah, ini kita lanjut lagi. Nah, ini yang saya ingin perkenalkan ke teman-teman. Salah satu ETF yang saya sukai sekali dari Pinnacle, bukan karena saya bias karena saya komisaris di Pinnacle, tapi saya tunjukkan datanya di sini gitu. Itu namanya FTSE Indonesia Index. Jadi di sini yang warnanya marun ya. Iya, marun. Kita bandingkan dengan JCI yang warnanya merah muda di sini kan. Nah, poinnya adalah JCI IHSG itu kan gabungan, indeks gabungan dari sekian ratus, saya lupa sekarang, ada 680 saham atau gimana gitu kan di bursa kita. Nggak mungkin ada investor yang mau pegang 680 saham ini kan. Jadi kita menginginkan kalau bisa kita pegang 30 aja atau 45 atau gimana gitu, tapi dari 30 atau 45 ini kurang lebih bisa memimik pergerakannya IHSG. Jadi ada banyak sekali indeks-indeks yang dibuat untuk mencapai
tujuan itu gitu. Ada LQ45, ada MSCI Indonesia, ada FTSE Indonesia, ada IDX 30 gitu kan. Nah, dari semua indeks-indeks yang tersedia itu, yang untuk kita yang paling sebetulnya paling akurat mengikuti IHSG, itu sebetulnya FTSE Index. Jadi kalau saya tunjukkan di sini, kalau teman-teman bisa melihat tabelnya yang di tengah-tengah dulu ya, itu kita tampilkan FTSE Indonesia year to date 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15, 18 tahun, dan sebagainya ini kan. Dibanding dengan LQ45 ataupun MSCI Indonesia. Kita ambil yang paling lama dulu, 18 tahun. Teman-teman lihat, JCI-nya itu naik 1.337%, FTSE Indonesia itu naik sedikit di atas, 1.398, tapi yang lain-lain MSCI Indonesia ataupun LQ45 itu jauh di bawah IHSG. Jadi mereka sebetulnya nggak terlalu sukses dalam mereplikasi IHSG. Kalau kita boleh lanjut selanjutnya. Nah, Pinnacle meluncurkan ETF untuk memakai FTSE Indonesia ini, kodenya, tickernya tuh XPFT, sorry. Nah, di sini saya tampilkan dari saat dia meluncur September 2018 sampai sekarang, dibanding sekali lagi gitu, dengan indeks FTSE Indonesia-nya sendiri, dengan IHSG, LQ45, IDX 30, dan MSCI Indonesia. Mungkin yang paling bagus kita lihat since inception ya, karena itu paling panjang. IHSG-nya tuh minus 3,75, yang lain-lain agak parah, LQ45, IDX 30 itu lebih parah dari IHSG. MSCI Indonesia nggak jelek, dia minus 3,47, tapi FTSE Indonesia paling bagus sih, minus 1,97, dan XPFT itu malah lebih bagus lagi, minus 0,37. Jadi poin saya adalah, dengan Bapak Ibu membeli XPFT ini seperti seolah-olah megangin IHSG gitu. Hanya dengan beli satu ETF ini seolah-olah sudah pegang seluruh pasar. Dan ETF itu diperdagangkan seperti saham, jual beli setiap saat seperti saham. Jadi intinya daripada kita biarin nganggur sebagai cash, kita taruh di XPFT. Nah, ini saya tidak akan menganjurkan seperti ini kalau market direction-nya lagi jelek. Kalau tadi saya katakan kan nomor 1 kan aset alokasi dulu. Kita tanya dulu, ini saat yang bagus nggak untuk pegang saham? Nah, saat ini jawabannya ya. Jawabannya bullish. Jadi kita nggak khawatir untuk pegang XPFT. Pasti ada hari-hari seperti kemarin hari Jumat di mana indeksnya turun gini kan, pasti ada. Nggak ada ceritanya harga saham, harga aset intinya cuma naik setiap hari naik, nggak ada kan. Pasti ada saat-saat turun. Tapi kalau secara umum trennya itu naik, maka Bapak Ibu taruh di XPFT itu jauh lebih untung daripada dibiarin nganggur di cash. Itu peranan yang bisa dibantu oleh XPFT. Nah, tadi sewaktu Cindy tanya soal saham apa saham unggulan kita di Pinnacle itu terus terang, karena tadi saya katakan kita quant investor ya. Jadi kita bukan fundamental investor gitu. Kalau teman-teman fund manager yang lain, manajer investasi yang lain, itu melihat cerita fundamentalnya kan. Dia ingin tanya, oh sektor mana yang bagus nih, coal lagi bagus misalnya. Contohnya ini, karena Cina dengan Australia kan lagi tegang. Jadi Cina bilang, oke, saya nggak mau lagi impor dari Australia. Nah, dengan sendirinya volume yang dijual oleh eksportir coal Indonesia naik tajam karena porsinya Australia diambil. Itu cerita fundamental. Hal yang sama mungkin dengan CPO dan lain-lain gitu. Kita tidak di Pinnacle, kita tidak invest dengan cara seperti itu gitu. Jadi yang kita lakukan adalah namanya factor investing. Kita tuh tanya dari sekian banyak factor yang ngedrive harga saham, faktor mana sih sebetulnya yang betul-betul punya pegang peranan gitu kan? Ternyata ada 4 dari ini saya akan share dengan teman-teman. Faktor momentum itu yang paling besar, faktor value itu yang kedua, kemudian ada yang namanya earnings quality dan stock price volatility gitu. Nah, 3 yang pertama, momentum, value, dan earnings quality itu pegang peranan kalau marketnya bullish. Tapi kalau marketnya lagi bearish, itu stock price volatility yang pegang peranan. Nah, saat ini kita bullish, jadi yang stock price volatility nggak perlu terlalu kita perhatikan gini kan. Yang 3 yang kita perlu perhatikan. Nah, contoh soal bagaimana kita di Pinnacle menerapkan ini, kalau boleh lanjut. Nah, ini saya ingin tunjukkan salah satu hasil dari fund kita yang menerapkan strategi ini. Namanya Pinnacle Granditas Dynamic Balance Fund. Jadi ini mixed fund. Dia punya kesempatan untuk invest di bonds, saham, ataupun cash gitu kan, money market. Masing-masing maksimum 80%, minimum 2%. Nah, jadi dia bisa melakukan yang tadi kita katakan aset alokasi gitu. Jadi kalau saham lagi busuk, ya nggak perlu pegang saham. Kita bisa pegang 2, 3, 4% aja gitu. Nggak harus ikut rusak ini kan. Jadi yang terjadi di tahun 2020 ini, seperti teman-teman lihat itu, sewaktu Februari, Maret indeksnya turun tajam, Pinnacle Granditas turun, tapi turunnya nggak terlalu dalam seperti yang terjadi dengan indeks. Demikian juga sewaktu akhirnya indeksnya naik,
kita alokasinya bisa balikin kembali ke saham gini kan. Sehingga kalau kita ambil dari akhir tahun lalu sampai tanggal 3 yang lalu ya, itu Pinnacle Grandiotas naik 6%, plus 6% nih year to date. Sedangkan indeksnya waktu itu masih minus berapa tuh? Masih minus sekian ya, saya lupa. Kalau nggak salah masih minus 16% atau gitu. Jadi poinnya adalah dengan menerapkan asset allocation ini, maka kita tuh bisa menghindari pertama saat-saat di mana market crash, dan kedua juga kita menerapkan faktor yang relevan. Jadi mohon maaf kalau saya melihat misalnya komposisi sahamnya Pinnacle Grandiotas itu banyak sektor. Ada mining, jadi ada coal, ada berbagai mining yang lain gini kan di luar coal, ada CPO, ada bank, banyak bank, ada properti juga, banyak construction, banyak semen, jadi macam-macam gitu. Poinnya adalah mereka semua di-drive oleh faktornya gitu, bukan cerita fundamental tentang sektornya. Saya harap itu menjawab pertanyaannya Cindy. Ya, terima kasih Pak John. Iya. Kita lanjut ke ini ya, ke pertanyaan dari teman-teman ya Pak John. Ya silakan. Mohon maaf nih agak belakangan baru. Iya, ini ada yang nanya dari tadi nih Pak, dari Pak Hendra Tionardi. Baik. Dia nanya, Pak John, bagaimana fenomena steepening yield curve di US Treasury beberapa hari ini? Apakah bond market yang secara tradisional akurat dalam memprediksi inflasi maupun resesi akan kembali benar? If yes, equity market could reprice? Oke, jadi yield curve ya, itu pegang peranan tahun lalu sebetulnya. Kalau teman-teman ingat, namanya inverted curve gitu kan, inverted yield curve. Itu terjadi tahun lalu sebelum virus ya. Jadi poinnya adalah setiap kali, saya nggak ada chartnya di sini, tapi kita bisa tampilkan sejarahnya kita mulai 100 tahun ke belakang. Setiap kali bond yield curve di Amerika itu inverted, nggak lama setelah itu terjadi resesi. Nah, tahun lalu itu terjadi begitu gitu, yield curve inverted, ternyata tahun ini benar kejadian resesi gitu kan. Jadi yang poin itu sudah komplit gitu, itu udah oke. Fungsinya bond yield curve sudah terpenuhi. Tapi sekarang ke depannya pertanyaannya adalah, tadi kan saya tunjukkan kan, salah satu faktor yang membuat bursa saham Amerika itu sangat bullish karena disiram duit sama The Fed gitu kan. Jadi The Fed itu sengaja menginginkan supaya bond yield-nya tuh jangan tinggi-tinggi gitu. Nah, dia yang bisa langsung mempengaruhi dengan open market operation dia dari sistem perbankan, itu yang suku bunga jangka pendek ini kan, Fed rate dan segala macam, itu yang suku bunga jangka pendek. Tapi yang jangka panjang dia pengaruhi dengan cara dia beli itu bonds. Jadi siram duit itu dengan cara dia beli. Jadi setiap kali bonds-nya agak steepening, itu The Fed bisa masuk untuk beli. Jadi pertanyaannya tuh sebetulnya bukan, ya kadang-kadang bond yield naik turun lah ya, kadang-kadang bisa steepening, bisa lowering ini kan. Pertanyaannya adalah sampai kapan The Fed bisa seperti ini kan? Karena ini kita udah sejak 2009 loh kalau kita ngomong seperti itu ya, bull market di sahamnya Amerika gitu kan, gara-gara disiram duit oleh The Fed. Pertanyaannya mau sampai kapan dia bisa melakukan itu? Jawabannya adalah sampai inflasinya mulai muncul. Kalau inflasinya muncul, itu celaka itu yang balance sheet size-nya The Fed 7 triliun sekian, karena dia mulai harus rein in kan. Dia harus tarik balik gitu. Itu akan menyebabkan kontraksi yang luar biasa di ekonominya Amerika. Nah, kalau itu terjadi ya efeknya ke saham maupun bond akan super parah. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ini, risikonya inflasi seperti apa, di mata saya itu sangat kecil risikonya, bukan saja tahun ini, bahkan tahun depan. Karena intinya adalah selama ekonominya itu sendiri belum terlalu hot ya, nggak ada risiko untuk inflasi menggila itu. Kalaupun tahun depan ekonominya rebound, itu kan rebound dari posisi yang sangat jelek gini kan, rebound dari posisi yang sangat buruk gitu. Jadi itu sebenarnya nggak terlalu inflationary gitu. Baru kalau rebound terus setelah itu kenceng terus, nah itu baru risiko inflasi. Jadi saya harap itu menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak. Baik. Nah selanjutnya Pak John nih dari Pak Umar ya, pertanyaannya katanya kenaikan bursa tadi dikatakan karena stimulus Fed. Bagaimana dengan rasio hutang Amerika dan semua negara di dunia? Apakah masih dianggap wajar? Ya sebetulnya super nggak wajar.
Jadi saat ini kita sudah mulai memasuki, ada teori ekonomi baru namanya modern monetary theory gini kan. Teman-teman harus baca itu. Ini menarik sekali. Jadi kalau seperti teman-teman lihat ini rambut saya udah putih gini kan, saya udah usur usianya. Dulu sewaktu saya pertama kuliah soal ekonomi berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu kan. Saya kuliah ekonomi klasik gitu. Jadi disebutkan kalau bank sentralnya itu cetak-cetak duit, itu ujungnya adalah inflasi yang gila gitu. Seperti yang terjadi di Argentina, terjadi di Zimbabwe, ini kan negara-negara yang anggap banana republik ini kan, mata uangnya hancur gara-gara dia cetakin duit. Nah, tapi sekarang itu yang dilakukan oleh the Fed, dilakukan oleh Bank of Japan, dilakukan oleh European Central Bank dan sebagainya. Rasio hutang ke GDP-nya Jepang tuh di atas 300% loh. Itu betul-betul gila gini kan. Jadi kadang-kadang Ibu Sri Mulyani itu komplain, Indonesia rasionya baru 30% sekian aja orang udah marah-marah gitu. Tuh lihat tuh Jepang 300% loh. Kenapa kok yang itu nggak diprotes, yang Indonesia diprotesin misalnya seperti itu. Tapi poinnya adalah menurut modern monetary theory ini sebetulnya bukan hanya sekedar cetak duit terus langsung inflasi gitu. Teorinya kalau kita ngomong sedikit tentang monetary theory ya dari zamannya Milton Friedman itu M kali V sama dengan P kali C. Mohon maaf ini. Intinya M kali V itu jumlah uang yang beredar tadi yang dicetak berapa gini kan dikali velocity of money gitu. Jadi satu uang kertas, satu lembar uang kertas dalam setahun tuh ganti tangan berapa kali. Jadi itu total nilai transaksi yang terjadi di negara itu gitu. Sebelah kanannya P kali C. Jadi P itu price level, C itu volumenya gitu, jumlah consumption-nya. Itu adalah nominal GDP. Nah, jadi kalau seandainya teorinya monetary theory yang standar, kalau jumlah M-nya naik tajam, maka sebelah sananya equation matematika kiri harus sama dengan kanan gini kan. Jadi kalau yang sebelah kiri itu M-nya naik tajam, sebelah kanan ini juga sesuatunya harus naik tajam. Biasanya P-nya yang naik tajam yaitu inflasi gitu kan. Jadi kalau inflasinya naik tajam, akhirnya orang kehilangan kepercayaan terhadap mata uang itu. Itu teori ekonomi klasik, monetary yang klasik. Modern monetary theory itu mengatakan sebetulnya nggak harus begitu karena yang sebelah kiri di samping M ada V, yaitu velocity of money gini kan. Dan kalau negara itu lagi resesi berat, velocity of money-nya tuh turun tajam gini. Jadi sebetulnya kenapa? Karena orang nggak punya duit. Jadi duitnya tuh nggak, kalau tadinya seringkali orang transaksi kiri kanan, sekarang gara-gara ekonominya hancur, orang jarang bertransaksi gitu kan. Jadi V-nya turun tajam sehingga kenaikan M itu sebetulnya dikompensasi oleh turunnya V gitu. Tidak harus P di sebelah kanan itu naik. Dan kemudian terbukti kan Bank of Japan sudah berpuluh-puluh tahun, bukan cuma 1-2 tahun dia melakukan QE gitu, dan ternyata inflasinya tetap aja rendah. Jadi karena itu tadi saya katakan yang penting pertanyaannya itu sampai kapan the Fed itu bisa cetak duit terus gitu. QE ini mau sampai kapan? Itu untuk saya the crunch gitu kan. Itu akan tiba sewaktu inflasinya muncul. Jadi selama inflasinya itu nggak muncul, ya orang hahaha ini masih oke aja gitu. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke. Terima kasih Pak John. Baik. Jawaban tadi Pak John itu menjelaskan ke beberapa teman yang pertanyaannya senada sebenarnya. Oke, baik. Jadi saya harap yang itu kita bisa rapel ya. Ini ada pertanyaan lagi dari Cijani. Ya. Tadi Pak John sempat mengatakan bahwa ada sektor yang diuntungkan karena pandemi ini di Amerika, yaitu sektor teknologi. Ya. Bagaimanakah efeknya terhadap angka unemployment di Amerika dan hubungannya dengan stimulus yang sudah kadaluarsa di Desember 2020. Kalau kita ingin ngomong angka yang terkini ya, jadi dikhawatirkan itu ekonominya Amerika akan mulai melorot lagi sih. Jadi kalau nggak salah non-farm payroll yang terakhir itu masih bagus, keluar minggu lalu ya itu masih bagus. Tapi jadi di Amerika itu karena begitu banyak data kan, orang nggak perlu menunggu sampai statistiknya ekonomi Amerika itu keluar secara resmi itu. Jadi contohnya kita bisa melihat jumlah orang yang makan luar di restoran gitu kan, jumlah orang yang jalan-jalan footfall-nya di mall-mall gitu, jumlah orang yang berseliweran di jalan raya diambil dari Google Map gitu kan. Jadi orang tuh bisa melihat berbagai indikator tentang level aktivitas ekonomi. Dan dalam seminggu terakhir banyak indikator-indikator itu mulai turun semua gitu. Teman-teman tolong disadari saat ini Amerika tuh super parah, parahnya nggak karuan. Jadi
orang yang meninggal, ada 100.000 orang lebih yang saat ini menjadi pasien di rumah sakit opname gitu kan, di rumah sakit Amerika gitu. Jadi banyak sekali rumah sakit Amerika itu sudah luber gitu. Sebetulnya kapasitasnya udah nggak cukup lagi. Jadi karena berbagai situasi yang sangat parah ini, banyak negara bagian yang Republikan ya, jadi yang tidak suka dengan lockdown, tidak suka disuruh pakai masker dan sebagainya. Sekarang mereka juga ikut-ikutan takut gitu. Jadi tadinya mereka yang dengan happy-nya aja keluar ngerumun, berkerumun, belanja-belanja dan sebagainya. Sekarang mereka pun ikut mengikuti menurunkan kegiatan ekonomi mereka karena mereka bisa lihat kiri kanan yang mati itu numpuk ini kan. Jadi kalau kita ngomong soal kegiatan ekonomi dalam beberapa minggu ke depan itu sebetulnya Amerika parah. Tapi kalau kita balikin lagi ke efeknya ke saham, ya mungkin saham Amerika ada hari tertentu di mana dia agak berkurang dikit, tapi setelah itu akan naik lagi. Karena tadi saya katakan satu, vaksinnya itu sudah memberikan solusi jangka panjang, memang belum terjadi, tapi pasar bisa melihat akan terjadi, itu sudah cukup gitu untuk mereka. Jadi berapapun ribu orang yang meninggal saat ini, nggak terlalu relevan karena dia tahu bahwa oh nanti 6 bulan, 9 bulan dari sekarang, masalah ini selesai. Dan yang kedua disiram duit oleh The Fed. Tadi saya sampaikan, jangan harap bisa menang perang melawan The Fed. Itu jawabannya. Karena punya mesin ya Pak ya? Dia punya mesin cetak gitu loh. Bapak Ibu punya apa gitu kan mau perang The Fed gitu. Oke Pak, ini kita sudah 1,5 jam lebih. Pertanyaan-pertanyaan terakhir pun sebenarnya sudah dijelasin di penjelasan Pak John dari tadi. Mungkin sekarang kita sesi terakhir Pak untuk foto bersama Pak. No, silakan. Oke teman-teman bisa tolong buka kameranya untuk lakukan foto bersama dokumentasi. Ya. Tolong dibuka semua. Oke. Bentar ya. Tahan ya. Tahan dulu semua. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Tahan. Di slide berikutnya tahan. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya lagi. Ini kok tumbennya di sesi Pak John kok banyak yang buka kamera ya? Biasanya pada malu-malu. Ikut eksis nih. Aja mumpung ya. Oke, Sin. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih juga banget. Terima kasih banget ini mah untuk Pak John yang udah nge-share juga. Tadi ada kuantnya juga, kuant tradingnya juga buat teman-teman. Nah, hari ini kita dapat banyak ya. Jadi selalu ingat batasi resiko kita. Tadi portofolio sizing-nya selalu diperhatikan, kata-kata Pak John tadi ya. Terus selalu belajar, kalau belajar itu dari guru yang tepat gitu ya. Jadi cari tahu dulu, pelajari dulu, dan harus mau belajar ya intinya. Oke, acara hari ini kita close. Terima kasih banyak Pak John buat Terima waktunya. kasih teman-teman meluangkan waktu 1,5 jam mendengarkan omong kosong saya nih. Saya pikir pasti udah ada yang tertidur gitu kan. Ini Justru banyak yang Pak. masih bangun Pak. Insight, foto banyak masih insight banyak semua ini. Pak. Mungkin nggak mau buka kameranya karena khawatir ketahuan kalau ketiduran gitu. Ya, betul, Pak. Jadi terima kasih banyak teman-teman. Jadi saya doakan teman-teman sehat-sehat. Paling penting tolong diingat, meskipun IHSG lagi happy saat ini gitu kan, situasi tentang kesehatan publik kan nggak bagus. Jadi tolong diperhatikan, dianggap serius. Masalah COVID ini bukan masalah kecil gini kan. Nggak ada gunanya Bapak Ibu kaya raya banyak duit kalau kesehatan kita rusak. Jadi nomor 1 kan kesehatan, dan nomor 2 jangan lupa cuan untuk dari saham gitu. Baik, jadi terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Alex, terima kasih Cindy. Semoga sukses semuanya. Terima kasih banyak Pak John. Sampai jumpa kembali Pak John nanti di lain kesempatan. Terima kasih buat teman-teman semua. Sampai jumpa semuanya.